Tidak ada barang yang tidak laku, yang ada adalah barang yang dipasarkan secara salah. Panji Pragiwaksono, juru bicara 2016. Selamat datang di Tackle Bebas. Hey! Belum apa-apa udah bikin gue bingung deh. Langsung ngutip diri saya. Nah itu dia. Ya karena kan kita mau ngetes nih, apakah bisa membuat laku nih. Bikin laku Tackle Bebas. Episode ini semakin banyak viewersnya gitu. Katanya kan nanti ada Panji viewer 100.000. Nih gue kasih tahu aja ya. Ya. Ini aja sekarang gue bisa nilai secara visual Tackle Bebas ini keren. Wih. Baju putih, rambut putih. Yoi. Rambut hitam, baju hitam. Nah, Emang ngaruh di situ. iya benar-benar. Ngaruh di situ. Ya kalau misalnya. Lu baju hitam rambut. Gak ada gue. Nah, Gue rambut gak ada. Tapi gue punya medali. Nah, Wis, selalu dipakai kemana-mana. enggak tapi kenapa sih? Karena lu Seminggu ini. Karena didapatkannya susah. Hmm. Jer. Masa gue cuma pakai hari Minggu pas gue dapat Ini HM. HM. 21 Tapi ini kilo. pertama lu enggak? Kilo. HM Pertama, pertama. men. Oh. Pertama gue gak pernah lari di atas 10 kilo. Sekalinya lari di atas 10 kilo ikutan race. HM lagi 21 kilo. Milestone berarti ini. Yes, Milestone bro. checklist. Hey. Gigit medali. Gila. Medali. Jadi daripada mubazir gue Iya. pakai seminggu. Ya. Mungkin kalau publik tidak ada tentangan gue pakai 2 minggu. Tapi kalau publik menentang gue pakai seminggu. Ya. Coba Orang-orang bikin pada ini bingung nggak? sih. Bikin lu kayak nagih atau lu malah gue mau sekarang FM gitu. Kalau lu nanya gue hari H sih gue bete. Dan Kenapa? capek banget. Oh. Capek banget pas hari H tuh gue kayak orang goblok selama 1,5 jam gitu gak bisa diajak ngomong. Setelah lari tuh gue bener-bener mikir ngapain sih orang full marathon, ngapain sih orang Iron Man. Tapi Ngapain sehari- nge-gym katanya ada yang bilang. Naik gunung ngapain naik gunung? Iya Ya kan? Juga. Tapi setelahnya terus mikir, kayaknya gue mau lagi deh. Oke. Sama naik gunung juga gitu. Naik gunung, lari. Sekarang gue berpikir kayaknya gue mau, kayaknya at least ikutan lagi half marathon somewhere. Oh, half marathon lagi tapi ya. Belum naik kelas ke full. Belum. Tapi jujur gue sama Dita kan belum pernah. Lu belum pernah kan? Half marathon belum 10K. Iya 10K gue juga 10K. pernah. Cuma maksudnya dari lu yang udah pernah. Ini pertama buat lu gitu. Apa yang bikin nagih banget emang apa? Kenapa lu? Gue mau lagi deh. Gue Endorphin. seneng sekali mencapai sesuatu yang susah. Itu kayaknya. Susah buat lo. Susah buat gue ya. Di usia yang sekarang maksudnya. Betul, kayak naik gunung Kawi. Iya. Kan gue ceritakan bahwa gue kaget. Kok gue bisa naik gunung. Dan gunung Kawi kan bukan gunung pemula ya. Iya. Kok gue bisa naik gunung Kawi umur 46 gitu. Terus sama. Ternyata gue bisa ya HM umur 21. Dan respect yang didapat karena HM tuh di atas naik gunung. Oh. Iya, jadi orang lebih Support. Iya lebih ke wah itu tapi boleh deh lu pakai deh itu kalau emang HM gitu medali ini. Jadi terus gue berpikir kayaknya gue senang deh. Jadi alasan gue mau race untuk HM justru karena gue pengen FM. Oh. Tapi kayaknya Iya. gue ini mulu. Gue pengen perbaiki catatan waktu gue. Kemarin miss 3 menit dari target gue, 4 menit dari target gue. Gue pengen di bawah 3 jam. Tapi kemarin jadinya 3 jam 3 menit. Rataannya berapa sih? Half marathon yang manusia pada umumnya. Oh kayaknya 2 jam deh. 2 jam. Orang-orang pada 2 jam. Ada Kalau yang pace-nya jago juga yang di kan. bawah 2 jam. Itu sih orang gila semua tuh 1 jam berapa tuh. Tapi kalau gue sih gue tadinya sempat berpikir gue kayaknya bisa deh di bawah 3 jam. Tapi kebanyakan jalan gue kemarin. Terlalu banyak santainya. Jadi ini berhak diglorifikasi. Berhak setidaknya sama gue. Iya. Kalau gue gak bangga sama pencapaian gue sendiri siapa lagi. Apa karena tim lu jelek? Nah, Apa? Maksudnya, apa karena tim lu jelek terus lu juga. United. Iya kan Ini juga kan kita lihat di tackle TPJ. bebas. Iya. New York Knicks. Ah, New York Knicks. Ngomongin apa lu? enggak lu Pistons New York kan? apa tim? Sebelum lu tinggal di New York, lu Detroit Pistons. Pistons. Iya kan? Tapi karena gue tinggal di New York kan by default Ah. dari Knicks. Jadi gak semenyebalkan itu Knicks buat lo. Kan ada banyak orang New York Knicks terlalu Enggak, keren sekarang Jalen Brunson. Keren. Itu aja. Gue kalau bola tuh sepak takraw gue tuh. Oh, lebih ke jirayut berarti ya kan Thailand. Iya. Gue lebih ke sepak takraw gue sih sebenarnya ya. United, ntar dulu United gimana? Hmm? Ini pertanyaannya nih. Kira-kira kan Ruben Amorim lagi didesak. Hmm. Kalau misalnya Presiden Republik Indonesia yang bisa menggantikan Ruben Amorim, karakternya siapa? Presiden Indonesia. Ya, semuanya. all time. Belok banget. Gue lagi ngikutin Iya. tiba-tiba. Presiden Indonesia yang bisa gantiin Amorim. Iya, Yang paling cocok karakternya nih. iya. Prabowo. Nah, Prabowo. Kenapa? kenapa? Ya, harus galak. Harus Oh. galak. Ya, ilangin aja beberapa orang. Wih, Maksudnya, sus. maksudnya dari Bentar. line up. Oh. Prabowo kan gak galak.
Sekarang maksudnya kan, Oh. ya kan? Gemuk. Ya kalau gitu. semua informasi nyampe ke kuping dia sih galak. Sekarang lagi ditahan aja nih, Dasko. Maaf Pak Dasko. Informasinya gak semua nyampe ke sini nih soalnya nih. Karena katanya kalau nyampe ntar beliau marah-marah jadi ditahan informasinya. Tapi ya harus tegas. Gue sebenarnya agak-agak suka sama apa yang Ruben Amorim lakukan. Wah, ini. Dengan Garnacho nggak ada. Ya. Yang gua agak nggak Rashford dibiarin Ya. lagi. Yang gua agak kaget sebenarnya Onana sebenarnya. Kenapa di Iya, lepas emang dia gitu toksik ya? juga dia di ruang ganti. Permainannya? Emang segitu toksiknya? Lu kayak enggak, De Gea dulu kayak apa? awalnya iya, di awal-awal ya memang gitu kan. Iya kan? Karena Iya. pressure ya, orang nyari Dulu kambing Arsenal hitamnya ya? sih. Iya. Lu Arsenal dari kapan? Dari 2000-an lah. Jadi dulu gue beberapa tim dulu bang, sampai akhirnya memutuskan. Sama gue waktu juga Arsenal. gitu. Iya. Dulu waktu gue SMP, Dulu gua, iya. 3 tim. Sama Juve, Barcelona, Arsenal gue dulu. Gue AC Milan, Barcelona, Manchester United. Barcelona di zaman itu berarti zaman-zaman Itu ngikut ini, gue ngikut Romario. Romario. Iya, Romario. gue fans Romario. Ya, ya, ya. Romario kan sempat di Barcelona. Ya sempat. Jadi gue ngikut ke sana. Terus AC Milan, karena AC Milan waktu gue SMP datang ke Jakarta. Oh Dulu itu AC ngaruh jadinya. Trio Belanda berarti, trio Belanda. Ya trio Belanda. Kalau gue sih bokap gue tuh Belanda banget. Jadi Rijkaard. Oh Justin bokap lo. Oh, Gak semua. banget. Enggak. Gak semua. Bokap gue Vincent Rompis. kayaknya jauh banget dari Gus Justin. Kayak gue kayak Saddam Hussein bokap gue. Jadi mungkin AC Milan juga ada, waktu itu trio Belanda juga ya. Ada Van Breukelen enggak ya? Van Breukelen di mana? Van Breukelen Van siapa? kiper. Van Breukelen kiper Belanda. Iya. Kipernya Gue lupa timnya. AC Milan siapa ya? Kita belum tahu ya. Tapi ya lah, pokoknya gue ngikut ke bokap gue. Jadi gue suka AC Milan. Tapi waktu SMP AC Milan juga datang ke Jakarta. Masih strikernya Lentini tuh waktu itu. Jadi ya 3 klub itu. Sampai akhirnya komit untuk cinta 3 klub susah. Iya, Jadi gue satu. bertahan di satu. Di United. Di Manchester United. Agak berat ya, Kelas 3 SMA. Hah? Agak berat pilihannya. Tapi itu karena Pada masa itu treble. enggak. Waktu treble berarti pertama kali. Nah, 1 musim sebelum treble gue memutuskan. Gue kelas 3. Jadi waktu gue di Gons, SMA Ya. tuh kebagi 3. Udah cerita kayaknya gue deh. Gonzaga. Gonzaga tuh satu angkatan tuh kebagi 3. Antara lu Liverpool atau Oh, MU. iya, iya. Gue dukung MU. Tahun 97 gue lulus. Terus gue kuliah di Seni Rupa ITB. 99 treble. Dia rumahnya dekat Gonzaga dia. Emang iya? Orang kaya. Enggak, infonya apa hubungannya? Iya kan sama- Gonzaga SMA-nya. Pejaten Barat. Pejaten. Pejaten Barat. Kaya. Enggak. Orang kaya men. Tuh kan. Kayak Tapi lama lagi. asli. Tapi lu harus lihat dulu masuk-masuk. Enggak, tetap aja. Hiburan gitu. Agak gue tahu masuk-masuknya Nah. Pejaten Barat apa. Ada Iya, masuk-masuk. Gak ada yang kecil itu. Kalau tahu mertuanya langsung. Ih, ngeri. Lah, Enggak owner jadi ya dia ini. kaya, keluarganya kaya juga pasangannya. Iya, setara lah. Iya. Ini spotnya di Panji. Oh ya siap kita balikin Nah, tapi lagi. kami berdua suka ngomongin orang kaya. Internet juga suka orang kaya loh. Nah, bener, itu bener, dia. Iya. Suka kesenjangan lebih tepatnya. Iya, suka ini something to aspire to gitu. Oh, gue pengennya kaya juga gitu. Iya. Yang ada pamer rekening kan rame banget tuh ya. Walaupun Iya, apa betul, gitu. iya. Mungkin dia pengen ngebayangin. Iya, Proyeksi. iya. Apa istilahnya? Ada istilahnya tuh. Kalau misalnya lu kayak pengen apa namanya kayak lu sebut supaya kita Manifesting. manifesting. Manifestasi. Kalau lu orang susah. Orang susah. Susah banget tuh. Susah banget ya, susah. Lu apa latar belakang lu apa? Latar Lu belakang dari mana? Lu asli mana? Palembang, Sriwijaya dia. Sriwijaya. Palembang. Wong kita galo. Oh gitu gak lo? Wong kita galo. Shit. Iya. Jadi dari Bang Panji, dari daerahnya dan sekolahnya Iya. ada Helmi Yahya, Iya. ada Dita Pramudia. Nah, Itu Jot beda Taslim. angkatan. Jot Taslim. ini. Iman ini. lagi ya? Susno Duaji. Iman lagi juga. Ya, Susno Duaji. Ini sama Marzuki Ali. Marzuki Ali. Panji Iya. Pragiwaksono. Oke. Keren. Tito Karnavian. Ya, Pagar Alam. Tito Karnavian juga Palembang. Oh iya, orang Iya. tua lu ya? Iya. Bukan Palembang Tito Karnavian. SD SMP-nya sempat di Oh gitu. Palembang. Iya. Ada aja pokoknya. Iya. Ini background ya. Sama Zarahan. Hamka pernah Hamka? Kalau jongkap gue itu orang Pagar Alam. Pagar Alam. Nggak bisa disebut Palembang juga sih. 7 jam, 6 jam. 7 jam. Pagar Alam. Oh jadi di luar Palembang. Pegunungan. Oh. Di Gunung Dempo. Di sebuah Gunung Dempo. kampung di kaki Gunung Dempo. Oh. Iya. Jadi nyokap lu Palembang luar, Iya. bokap Jawa baru. Bokap gue Karanganyar Solo. Kebumen. Karanganyar Kebumen. Iya. Karanganyar Kebumen. Kebumen. Lu Jawa Sumatera nih. Iya. Makanya nggak akrab. Oh, makanya. Iya. Budaya di rumah gimana tuh? Kurang Yang satu berasa, Kurang yang satu berasa Jawani, yang satu
Keras. Dia tinggal di hutan. Iya Bokap pegunungan kan Bokap pegunungan. gue pernah ngamuk gara-garanya dia lagi tidur siang. Hmm. Terus rumah gue 2 lantai kan. Terus adeknya nyokap gue, ini berarti sisi Palembang. Ya. Itu saling ngomong dari balkon ke pagar. Jadi tante gue nyampe, nyokap gue ngomong teriak. Namanya juga orang Pegunungan, hutan, ya pegunungan. Iya betul. Bokap gue marah lagi tidur. Berisik. Beda budaya. Yang satu kayak wah Jawani banget. Iya. Yang satu awuh gitu. Tapi itu ngaruh nggak sama misalnya kan lu sering bilang di mana-mana juga soal anger issue yang lu punya gitu kan? Itu Oh, ngaruh iya. nggak sih kayak kan kadang itu turunan apa yang didengar di rumah? Iya, Atau sangat lingkungan? ngaruh. Jadi gue ngelihat tabiat orang yang kalau kepentok ngamuk. Nah, itu dia tuh. Dari bokap gue. Jadi setiap kali kepentok tuh marah-marah. Tapi dari nyokap gue dapet nyokap gue tuh sering sekali dipakai untuk menjembatani keluarga berantem. Keluarga Palembang Iya. suka berantem kan sesama. Biasanya kan. pilpres tuh hoax-hoax di grup ya. Ternyata tuh ada. Ada aja. Nah Iya. keluarga nyokap gue juga banyak yang berkubu-kubu. Mereka cuma percaya sama nyokap. Ya kubu ini cuma Ya. percaya sama nyokap. Jadi gue 2 itu tuh masuk ke gue. Jadi campurannya jadi aneh ya. Cuman gue sih ngerasa kayaknya nggak ada tabiat lain dari kedua orang tua yang nyampur ke gue, cuman itu doang aja. Tapi justru yang kerasnya dari bapak yang Jawa. Iya. Padahal nyokap Iya. Palembang kan isinya, Wah. mohon maaf ya, menurut keyakinan saya Menurut keyakinan saya. banyak sekali bandites. Iya betul sekali. Banyak sekali bandites. Dulu sempat kota dengan kriminalitas nomor 2 tertinggi Betul. Tertinggi di di Indonesia. Indonesia. Iya. Nomor satunya siapa? Nggak tahu nomor satunya makanya menang. Enggak, karena kalau sekarang nomor satunya Medan. Oh iya. Oh. Saya sebut aja karena Iya. ini orang Medan yang bilang. Oke. Tapi ini data atau menurut keyakinan Anda? Menurut keyakinan orang Medan. Oh. Mereka nyebut kotanya Gotham. Gotham City. Kata gue Gotham masih mending punya Batman. Batman-nya di situ Batman-nya siapa? Bobby. Bukan Batman itu Bobby. Itu Bobby bukan Batman. Beda ya. Iya, Gotham masih punya Batman Robin, lu punya Bobby. punya Bang Fu. Bang Fu hanya di ini apa namanya Kampung Keling. Kamu keling dia. Kampung Keling itu. Medannya Bobby ya. Yes. Nah, ini nih. Dari nyokap Sriwijaya FC, Bokap Persis Solo. Yang mirip-mirip kan Solo tadi. iya, tapi bokap gue enggak. lagi mikir-mikir bokap gue tuh gak dukung klub lokal. Gue baru sadar ini. Tapi nyokap lu Sriwijaya? Enggak juga sih, tapi kan lebih gampang. Diasosiasikan aja. Lebih gampang itu. Bokap gue apa? Kalau Karanganyar Kebupin apa? Persikan, tendang. Persikep. Persikap. Kayaknya kita gampang Iya, aja. Persikap. Iya. Tapi dari bokap gue tuh timnas. Pokoknya semua Indonesia tuh bokap gue nonton. Makanya semua pertandingan, bahkan tenis gue nonton gara-gara bokap. Waktu itu lu tahu ini nggak, Wailan Walalangi dan Suharyadi. Wah gak tahu. Tahun berapa? Gue Yayu Basuki lagi mas. Gue Nah Suwandi lah gue bisa. seniornya itu, Yayu. iya, Sekarang Janice Chan ya. Janice Chen, Oh, Janice gokil. Chen, Masuk iya. 100 berapa dia? Kemarin dia ini finalis kan? Finalis Masuk di Sao Paulo. Ya Sao Paulo. Iya. Tapi kalah sama Emma Raducanu. Iya. Ya susah, Iya. cuma maksudnya udah keren banget. Cuman satu yang kurang dari dia, Apa itu? dia nggak ngomong janco gitu atau Nah. apa gitu. Dia Surabaya. Biar kayak atau apapun lah, biar kayak si Oh. yang Filipina yang lagi Iya. viral yang dia ngomong, maaf ya, dia ngomong putangina. Itu bahasa Filipin Iya, kasar. iya, motherfucker kan. Oh. Tapi itu viral, lo tau gak? Ikonik ya. Iya, jadi karena Iya, ada ya. itu, dia pokoknya abis main bagus, terus dia nengok ke arah penonton, terus dia teriak, putangina. Klip itu viral. Makanya Janice harusnya ngomong apa gitu. Itu karena apa dia ngomong? Abis bikin Kalah? poin, enggak, berhasil justru. Abis bikin poin yang bagus banget. Jadi intinya adalah, gue gak tahu istilahnya dalam tenis, tapi bolanya dia langsung maju ke dekat net, terus bolanya langsung dihajar ke sisi yang lain. Flashing gitu. Terus udah gitu dia langsung, putangina gitu. Terus momen itu langsung viral. Makanya Janice, if you're watching this, Nah, ngomong lah, say Janco. janco atau Ya. anjing. Mending janco kalau mau lebih viral. Ya. Iya. Atau puk. Itu apa tuh? Puki. Takut dia Gitu takut. maksudnya. Ragu-ragu. Takut. Iya. Jadi gak pernah ngomong kasar ya? Boleh, dia boleh. brand image-nya. Enggak gila. Oh. Alkitab. Ini framing Orang gila. kaya. Orang Framing. kaya. Ningrat. Ningrat nggak Mulut boleh ningrat, ngomong yang itu. Tidak bisa. Orang Pejaten Barat bro. Tuh. Asu. Oh, Orang Cibubur mah langsung aja Ajar. Cibubur mah. Orang Rawamangin. Nah, Rawamangun. Bebas.
Jati Barang. Tapi yang tadi ya, balik lagi yang soal lo bilang tadi ya soal anger issue, tuh Ya. ada bokap segala. Sebenarnya apa yang paling gampang bikin Panji marah? Orang goblok. Orang goblok. Iya. Yang gimana? Kan banyak orang goblok. Lah, makanya gue banyak marah karena banyak orang goblok. Karena marah terus. Sebenarnya paling lebih definitifnya adalah kalau antara gue dengan yang gue mau ada orang goblok, nah gue marah tuh. Jadi gue mau mencapai sesuatu atau gue mau melakukan sesuatu terganggu sama orang goblok, nah gue marah sama orang goblok itu. Makanya seringkali kemarahannya itu adanya di dunia kerja gue. Gue jarang marah dalam konteks relationship, gue jarang marah dalam konteks stand up bahkan. Tapi kalau bisnis tuh antara apa yang gue ingin capai ada orang goblok, nah itu gue kadang langsung. Oh, relationship jarang ya Mas ya? Jarang. Dan itu pun sekarang orang-orang kantor gue bingung kenapa gue gak pernah marah-marah. Jawabannya adalah karena di kantor gue udah gak ada orang goblok. Udah gitu. di-cut. Iya, Iya, udah iya. gak ada. Gitu. Udah chat malam-malam kali maksudnya. Enggak, udah gak pernah. Oh udah gak pernah. Udah gak pernah. Oh, makanya- dan itu juga gak masalah anjing. Makanya gak masalah. Makanya Mbak Mila selalu marah-marah ke Mas Panji. Kan relationship Mas gak marah. Betul. Dan saya serap. Oh, Iya. karena bagi dia lu goblok. Nah Betul. itu makanya. Oh. Namanya juga tukang cuci piring ya kan. Kita keluarin aja. Tapi ini Mas, prestasi terbaik bukan prestasi, milestone terbaik adalah nurunin berat badan apa nurunin anger issue-nya? Good question. Atau embrace sama botak. Also a good question. Tiga-tiganya gue berat untuk capai. Iya. Kalau gue urutin, menurut gue lebih happy dengan turunin berat badan. Karena ngaruh ke semuanya. Karena Angernya. paling kelihatan sama orang. Oh. Gue kan sekarang cantik. Hey. Iya. Orang tuh kalau habis turun berat badan pasti langsung Pede. kelihatan di pakaian deh. Udah mulai Iya. pakai baju-baju yang nggak pernah dia pakai. Iya betul. Ya, gue bangga sih dengan itu karena gue cukup lama, lebih lama gue gendut daripada lebih lama gue anger Marah-marah. issue. Oke. Iya. Tapi anger issue di urutan kedua karena hidup jauh lebih enak dan jauh lebih sedikit damage yang gue ciptakan psychologically kepada orang-orang. Baru botak. Kalau botak ya udahlah ya mau ngomong apa lagi. Belum gue cukur sini jadi kelihatan botaknya. Tapi gue juga butuh waktu untuk berdamai sama botak. Makanya ada masa-masa saya lu suka ngeliat rambut gue aneh gitu. Ya. Ada masa-masa saya foto-foto gue tuh pala gue kayak Jokowi. Jadi tipis di sini, tebel di sini, tau gak? Jadi rambut gue tebel di sini tapi tipis, orang lihat kayak Jokowi nih. Cuman akhirnya berdamai juga. Ada trik khusus gak untuk berdamai? Karena teman saya nih Iya. kebetulan. Gua Emang lu Ada. udah mah? Lu nunduk? nih tapi gue semprot. Iya benar. Sebenarnya, tapi Iya. belum. Karena gue pikir Gue juga gitu. Gue so far masih industri kayak belum bisa menerima gue. Ada kayak gitu-gitunya tuh pasti. Iya. Gue ngerasanya ya. Iya. Kalau gue sih, Karena gue, sorry gue potong. Kayak lu kan bilang lu botak karena lu mau menang lawan si rambut yang hilang Iya. lama-lama gitu. Iya. Nah gue belum sampai situ gitu. Mungkin ya. Iya. Makanya gue juga, gue respect sih sama orang yang embrace. Tapi gue lebih ke, apa gue malah melakukan sesuatu supaya ini ada. Karena ini masih bisa selamat gitu. ya gue sih waktu itu pernah berusaha untuk supaya ini selamat. Ini di luar nanam ya. Kalau nanam kan ya udahlah ya itu kan Ya, gue juga apa ya solusi potong kompas lah. Sempat pakai obat apa segala macam ternyata nggak nolong juga dan duitnya keluarnya lumayan itu. Iya, Gue di iya. laser lah, gel lah apa segala macam. Sampai akhirnya sejujurnya sih gue lebih kecapek sih. Capek ngurusin dan lebih capek lagi syutingan. Ya, make sense. Capek mesti dipaes, mesti digitu, capek banget ya udahlah botakin aja lah. Tapi lu udah nyoba, maksudnya kan udah effort ya. Udah. Tapi ada orang-orang yang, ya mungkin kayak gue juga gitu ya. Lebih ke, apa ya, orang tuh kalau belum embrace tuh kan kadang denial atau avoid malah gitu. Jadi ya gue juga suka ditanya kayak, lu gak do something for this gitu. Iya. Ya juga ya, tapi ya belum. Ya gue udah do something, terus udah gitu ternyata gak nolong, terus akhirnya gue putuskan untuk botak. Dan sekarang gue seneng botak. Waktu yang digunakan untuk bersiap jauh berkurang. Gak ada keramas, Tapi kan jadi sering gak ada hair shaving. dryer. Ya seminggu sekali. Itu Enggak. juga suka malas gue. Kalau syuting silau kan mantul gitu kadang kalau. Iya sih, tapi itu Iya kan? urusan orang lighting. Bukan urusan gue itu. Iya bener juga. Iya. Kalau kebotakan Bener soalnya juga. jadi urusan gue yang mesti Iya sih. ngecat, dipilok kan Gue ada paham tuh banget lagi. gitu. Iya kan. Iya, itu. Iya, iya. Jadi urusan gue itu malas. Angle-nya harus kadang tuh gue Iya. mau di kiri gitu. Betul. Terus belum lagi pada masanya ya. Hmm. Kan gue suka, kemana ya, gue sekarang jadi lupa deh. Pokoknya ada Sebelahnya. satu sisi yang harus lebih ditutupin.
Sehingga dia suka keluar-keluar tuh, suka jatuh-jatuh. Akhirnya Karena kalau main bola, iya jadi musik gitu mulu, capek banget. Udahlah botak aja. main bola hujan tuh Karena hilang tuh hujan bola. iya. Jelek itu. Nah, atau berenang. Nah, Ya itu itu juga. gue aduh gawat. Lama-lama capek men. Iya sih. Lama capek akhirnya gue botak. Plus sekarang. Dan gue setelah botak gue oke lah. Tapi setelah botak berjenggot Wih, jauh lebih oke lagi. saya puji. Enggak, saya Oh, putih. mirip. Enggak. Jason Statham. Ya, Oh, kenapa referensi gua saya puji? Itulah. Ya salah referensi. Jason Statham. Cibubur. Cibubur. Ya, Enggak, tapi lu jangan salah orang Cibubur. Oh iya, Iya. Temen gue Cibubur gak akan bilang saya puji. Gue setuju. Ini lebih James ke lu. Harden mungkin Iya. bisa kali. Siapa? Harden masih ada rambut ya. Sempet. Bumo. Nuno Espirito Santo kalau Bumo. enggak. Sama Betul, Rawi agak, betul. Mas Rawi botak itu ada brok gitu sekarang. Siapa? Iya. Mas Rawi. Mas Rawi. Mas Rowi ya. Iya, iya. Bumo sih. Bumo. Dia kan juga penyerang kan? Ya, Iya kan? Bahenol. Iya, sama gue. Juga penyerang kayak siapa emang? Gue dong. Oh. Striker Berdebah FC bro. Jangan Jangan sedih. Bukan penyerang rezim bukan? Oh, ya, Bobo Rezim. ya, maksudnya. Rezim hanya- Amerika. Enggak. Enggak juga. apa yang ngurusin? Gak bisa. Dan gak bisa masuk nanti gue. Iya, gue bukan anti rezim. Enggak. Banyak objektif. Menurut Gue. Keyakinan saya. Keyakinan saya. ya. Tapi itu Menurut bener kayak sih gitu. pas dia ngomong itu di Men's Raya gue kayak wah ini lebih safe sih memang gitu. Maksudnya gue dapat insight Iya dari men. Yang ngomong Haris Azhar. Oh, Iya. Ya mungkin salah. Valid. Menurut keyakinan saya. valid. Iya valid. Valid. Cuman masalahnya adalah kadang-kadang udah kalau orang emosian ya kadang-kadang udah keluar duluan pernyataan sebelum Baru. kita ngomong menurut keyakinan saya. Keluar dulu tuh. Menurut keyakinan saya. Itu kelepasan. Kita harus Iya. disiplin. Itu lo dulu kali kayak gitu, anger dulu, marah dulu baru. Dulu gue gitu. Iya dulu. Sekarang gue lebih bijaksana. Tapi ada sampai kayak pengen menyakiti diri sendiri nggak? Oh Marahnya. dulu iya. Dulu iya. Oh iya. Iya men. Dulu tuh gue dari suka mukul kepala sampai suka pengen mati. Justru gue ke psikolog karena gue bingung kenapa ya kok gue ada suicidal tendencies. Tapi gue nggak menganggap diri gue tuh kayak menyerah atau kayak putus asa. Tuh gue nggak ngerasa gue kayak gitu. Ternyata ujung-ujungnya adalah irrational anger behavior aja gitu. Kemarahan yang Iya. gak rasional. Jadi lu sebenarnya sebelnya sama orang goblok tadi. Ya. Tapi lu yang pengen suicidal. Iya. Wow. Suka gitu gak kayak, Wow. oh goblok banget sih lu pengen mati deh gue gitu. Suka kayak Enggak, gitu. kita pengen matiin orang. Kalau kita Jujur ya? Iya. Jujur ya? Makanya gue menarik nih. Mungkin karena gue ngerti konsekuensi. Ah, Kayak gue ingat ada satu momen nih Gamila lagi nyetir, gue lagi di sini dan gue nggak tahu apakah dia nyetir karena gue lagi marah-marah. Tapi Gamila nyetir, gue di sini ini bawa mobil nyokapnya Gamila. Terus gue marah, gue nendangin, nendang dashboard, ngerusak si apa namanya itu si ini. yang bukan Ya, bukan yang- laci mobil. Gue bilang terusin aja rusak mobilnya mama ntar juga kamu yang ganti. Iya lagi gitu. Oh. Jadi gue kalau mau banting barang gue takut konsekuensinya. Gue nonjok orang gue takut konsekuensinya. Ah, Kan kita nggak pengen I see. semuanya kayak Oki Rengga dan Mamat Alkatiri ya. Gue tahu lagi adegannya itu. Jadi daripada nyakitin orang mending nyakitin diri sendiri. Oh. Gitu. Walaupun konsekuensinya akhirnya keluarga lu yang kena. Ya Kan? tapi kan konsekuensi langsungnya nggak ada. Paling ya Hmm. gue aja. Mata bengep, pipi biru gitu-gitu. Tapi itu kan kalau yang gua menurut keyakinan saya itu tuh agresivitas yang ternyata berlebihan. Ini psikologi bang, by the way. Agresivitas, ya kan. Jadi kan lo tuh punya agresi baik itu bisa gunanya untuk menerobos atau mendobrak apa yang menghalangi lo. Nah, kalau terlalu besar ya kayak tadi. Kan lo selama ini kan lo punya mimpi, lo kejar apa yang menghalangi lo hajar gitu. Nah, itu bentuk agresi yang positif gitu. Ya. Sama ini kan olahraga kompetisi. Oh, kompetitif berarti ya. Ya gue kalau misalkan udah mulai marah-marah biasa, gue gak tahu ini benar atau enggak sih. Tapi kalau gue udah mulai marah-marah gue selalu bilang, gue udah lama gak main bola, gak main basket sih. Oh, pelampiasannya. Dia ada agresi yang tersalurkan sampai titik di mana menang gitu. Karena Iya, kalau lari enggak sih. Lari enggak menyalurkan agresi. Kalau menurut gue. Tapi kan menang atas diri lo sendiri katanya. Fuck menang atas diri. Kalau gue menang atas diri sendiri kalah dong gue. Oh iya. Tapi mungkin gak? Mungkin gak orang-orang yang tadi menyalurkan agresi jadinya dia punya ekspektasi lebih sama tim jagoannya, makanya segitunya dukung tim jagoannya karena jadi Iya, lampiasan nah aja. itu tuh dia frustrasi karena tidak ada yang bisa dia lakukan kan. Oke. Terhadap tim yang dia dukung kan. Dia gak bisa ngapa-ngapain jadi frustrasi marah-marah jadinya. Jadi keselama kehidupan gue berharap United menang misalnya. Kalah. Ada teman saya kan, Tiba kalah. dia capek kan Iya. dari Cibubur kemana-mana Nah. gitu. Terus kayak
kalah lagi marah. Nah, tapi kalau marah ke kehidupan ke siapa? Masalah dalam hidup. Jadi MU goblok gitu misalnya. Bener gak sih? Terlalu jelas Mas itu. Terlalu jelas. Lu sebagai orang yang sekolahnya psikologi menilai diri sendiri seperti apa? Enggak, gue udah di level acceptance. Menerima. Ya menerima. Dia embrace terus dibecandain. Jadi ngeledeknya jadi konten. Jadi duit. Untuk Iya. MU. Untuk United. MU. Betul. Iya. Gue gak bisa, gue Lu cabut ya, mendingan gue gak nonton bola deh gitu. Karena udah gak menghibur buat gue gitu. betul, karena tadinya pengen nyari hiburan terus gak terhibur. Walaupun gue selalu bilang, ini supaya penonton-penonton gak pada ngomel. Karena kan biasanya akun-akun YouTube kayak gini kan, oh ini mah gak ngerti bola atau apa macam. Gue tuh kalah bisa terhibur. Kalau permainannya bagus. Asal, gue inget banget salah satu yang gue selalu pakai contoh nih. Walaupun kalahnya gak enak banget. Tahun berapa tuh yang MU lawan Barca yang kalahnya 3-1 kalau nggak salah. 2011. Yang MU Final. pakai baju putih. Ya, Ya yang Fergie bilangnya tim terbaik yang pernah dilawan. Iya. Rooney ngegolin. Sebenarnya golin satu. Waktu itu sempat satu sama kan. Iya, satu. Ya. Gue ingat karena gue nontonnya di Pasfest waktu itu nonbar. Sebenarnya mainnya bagus itu. Maksudnya nggak memalukan lah gitu. Terus ngelihat kita golin atau Rooney golin di final Champions tuh happy banget. Cuman ya udahlah ya, mau gimana lagi? Dia mainnya bagus banget di Barcelona. Iya. MU juga udah ngasih yang terbaik. Jadi kalah bukan berarti itu juga bagi gue itu bukan hiburan. Cuman sekarang udah mah kalah, mainnya jelek, tolol, nggak jelas. Ya udah. Bahkan gue lupa nih pertandingan apa ya. Tapi ada masanya tuh kayak ini nggak kayak bukan satu unit deh ini MU. Kebayang nggak? Lu bisa Iya, lu bisa paham. ngeraba nggak? This is not a unit gitu. Kayak nggak ngobrol, kayak nggak latihan mereka. Iya kayak canggung, Iya. kayak sungkan. Kayak ini sih kalau gue ngelihatnya ini sebagai fans luar ya. Takut bikin salah karena pressure-nya tinggi banget. Jadi harus ada pressure hasil bagus karena udah jelek lama. Ya. Jadi harus bagus. Jadi kalau salah dikit ya udah gitu. Makanya Onana tuh digoreng banget, ada satu blunder parah, padahal save dia juga suka ada kan sebenarnya. Iya gue baru mau ngomong tadi, gue bilang Onana sebenarnya menurut gue dia gak seburuk itu deh. Iya. Untuk waktu yang sangat singkat, itu Iya. sih masalahnya. MU itu kan publicly traded klub juga kan. Iya. Susah banget sih. Kayaknya banyak keputusan-keputusan yang berkaitan dengan pemain tuh ada katanya dengan sentimen pasar deh. Iya, Dan pelatih, terutama pelatih. Dan ini menarik ya, karena tadi misal lu bilang soal apa Inggris yang lu punya, terus kayak soal orang, tadi lu bilang soal agresi gitu ya. Jadi istri gue psikolog bang by the way. Terus Sama. iya, Dia makanya. tuh dekat sama orang-orang psikolog. Dia orang tua gue juga ada. Iya, Dia ada psikologi, kuliah psikologi. Jadi istri gue psikolog, terus dia kan nonton Mens Rea juga bareng gue kan. Dan dia ini sampein salamnya katanya sama. Salam balik. Dia respect banget karena lu point out dan syarat buat psikolog lu. Iya, iya. Kemarin. Dan Iya, dia sampai boleh. rekam gitu kayak gila nih momen. Maksudnya bagi dia, wah gila gitu. Maksudnya lu emang ngasih awareness juga ke banyak orang bahwa ya udah nggak apa-apa, lu tuh butuh maksudnya profesional, lu butuh cerita ke orang gitu. Karena yang gue baru ngobrol sama dia kan, gue bilang gue mau ngobrol sama lo. Terus dia ya recall momen itu. Terus juga ya recall soal yang di epilog lu soal bahas anak, maksudnya lu being a dad segala macam. Tapi poinnya adalah dalam mungkin 2 minggu terakhir lah ya, dia lagi dapat klien-klien itu yang ngomongin soal mental health mereka. Jadi dia lagi punya concern dan lagi mau belajar banget soal men's mental health. Karena situasinya rada sulit nih di sebagian orang. Lo kalau cerita cupu lu diketawain sama teman-temannya jadi bahan bulian. Toxic masculinity. Nangis gak boleh ya kan. Terus cowok juga udah mungkin banyak yang udah punya beban dari lahir, bahkan misalnya anak pertama lah, ada suku tertentu yang gimana. Jadi makanya dia tergerak dan impress gitu pas lu bahas itu. Dan lu kan sering ngomong juga kan kalau lu banyak dibantu segala macam gitu. Nah, gimana sebenarnya kayak pendapat lo ini soal men's mental health ini di tengah mungkin ada patriarki yang kayaknya cowoknya harus dominan, harus toxic kuat. masculinity Toxic gitu. masculinity. Gue gak tahu di Indonesia faktor terbesarnya apa yang membuat cowok terutama nggak lebih peduli sama kesehatan mental dan nggak ke psikolog. Tapi gue ragu toxic masculinity sih. Oh, bukan itu? Iya, gue ragu itu. Gue rasa banyak faktor cowok itu, aduh ini gimana ya? Kontroversial enggak ya? Menurut gue cowok zaman sekarang bingung gimana caranya jadi cowok. Jadi bukan bahwa cowok harusnya kayak gini. Ngerti gak? Jadi nggak ada role model. Hampir. Jadi kan kalau toxic masculinity ini yang namanya Ideal. cowok. Iya. Jadi Norma lu ngejar- sosial. Iya. Norma sosial. Lu ngejar ke sana kan. Iya. Tapi menurut gue tuh di Indonesia dari yang gue lihat itu banyak cowok tuh bingung.
apa sih yang boleh dan gak boleh gue lakukan, apa yang normal dan tidak normal untuk gue lakukan. Makanya tadi gue bilang toxic masculinity itu gak jadi faktor. Karena di gue tuh lebih kerasa kebingungannya. Salah satu faktor terbesarnya menurut gue adalah, dan gue gak tahu ini benar atau enggak, ini kan asumsi gue, adalah fatherless. Karena gue punya konten banyak banget, gue tuh sangat bisa membaca, at least audience gue itu nyari sosok ayah dari gue. Mending kalau cewek. Jadi isu cowok semua nih anjing-anjing nih. Kalau cewek jadi sugar daddy dong. Ongkos sih. Iya. Cuman banyak banget yang ini berulang nih. It's a trend within my audience. Bahwa mereka minta ditegur, minta dimarahin, minta dikasih masukan. Iya. Oh iya. Minta ditegur, minta dimarahin. sama orang yang punya anger issue. Iya, Gila. marahin gua aja bang. Waduh. Sering banget. Gua rasa banyak yang nonton Coach Justin juga hal yang sama. Nah, jadi gua ngeraba ketidakadaannya role model akan gimana peran ayah. Dan fatherless kan bukan berarti ayahnya Nggak ada. Iya. Ayahnya gak berperan aja. Jadi ada sih, tapi gak menjalankan peran sebagai seorang ayah. Iya. Sehingga, dan ditambah dengan, gue gak tahu lu familiar atau tidak dengan istilah incels ya. Tahu gak istilah incels? Incels itu cowok yang gak bisa bersosialisasi dengan perempuan karena semua bentuk sosialisasi perempuannya itu di internet. Oh, cupu itu bahasa sederhana. Bahasa zaman dulu. Jadi gini, ini faktor bokep tuh kenceng banget. Jadi ini jadi agak terlalu serius. Iya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa bang. Apa ya? Bukan kedekatan, apa sih? Intimacy cowok zaman sekarang itu dia dapatkan dari internet dalam bentuk bokep. Dia nggak well equipped dengan kemampuan sosial untuk mendapatkan intimacy di dunia nyata. Sering banget kita ngelihat, lu pernah ngelihat nggak cowok-cowok, Mbak, boleh lihat tetenya, sopan. Oh iya. Ngomongnya sopan banget. Tapi yang diomongin lewat DM adalah, Mbak cantik banget sih, lihat tetenya dong, bentar aja. Iya. Itu tuh incels tuh. Iya. Anda yang lagi nonton. Anda. Gak usah senyum-senyum kamu. Ada banyak banget jadi gagap sosial tapi specifically terhadap perempuan. Wanita, oke. Nah ini semua kalau dipayungin lebih besar itu adalah kebingungan gue nih, what does it mean to be a man gitu. Ujung-ujungnya adalah kalau lu gak tahu lu siapa dan lu gak tahu how to identify yourself as a man, jelas lu bingung sama perasaan lu. Jelas lu bingung lu mesti kemana. Jadi isunya tuh bukan tidak aware sama dunia psikologis. Lebih kepada apa yang bisa dan apa yang gak bisa gue lakuin. Jadi kebanyakan orang bukan cabul tapi bingung. Iya, ada yang bingung kecabul. Iya. Tapi ada yang cabul juga. Iya, ada juga yang cabul. Ada emang cabul dia. Dia gak bingung tapi dia sadar. Cunihin. Ada banget. juga. Banget. Kan gue pernah bilang ya, bedanya pemerkosa atau bedanya pelaku pelecehan seksual dan playboy itu sebenarnya cuma skill. Bener gak? Pelaku pelecehan seksual sama playboy, end resultnya kan sama. Ya. Cuman yang satu tahu cara ngomongnya, nah. yang satu tetenya gede juga, Mbak, pegel punggungnya gitu. Ngerti gak? Iya, paham. Dua-duanya sama-sama pendek. Benar, betul. Ya kan? Tujuannya juga mungkin sama. Yang satu bisa memulai dengan, pick up line. Iya, bisa beliin minum, atau apa. Yang satu gak punya skill itu, jadi teteh gede banget, punggung gak pegel. Kan maksud gue anjing apaan gitu. Tapi ada tapi itu sebenarnya di gini ya, masyarakat. kan kalau tadi ya lu bilang soal incels dan juga bingung aja dia mesti gimana. Tapi karena terjadi secara masif, jadi bahkan teman-teman dia yang biasa dia tanya atau saling bertukar juga yang sama. Betul. Makanya ngechat halo dek. Iya betul. Nggak saya Halo kan dek kadang siapa? Kita suka. Mulai bahaya. Halo dek siapa nih? Emang gak sih? Orang Iya. kaya suka gitu. Iya. Dia merasa berani. Berani, dia. punya Orang susah power. kan, Iya, ada yang dipertaruhkan. Kalau polisi kita. kan maksudnya kan. Enggak, bukannya justru orang susah yang gak punya tanggungan, sebenarnya udah hajar aja. Ya tapi for the most part I think kenapa cowok itu nggak seek help adalah karena kayaknya they don't know it's an option. Di luar bahwa harus diakuin sampai sekarang ada anggapan bahwa ke psikolog itu mahal. Banyak yang nggak tahu kan kalau psikolog itu di cover BPJS. Iya, betul. Nggak ada yang tahu. Asal ada di vaskesnya. Betul, asal ada di vaskesnya. Jadi ada banyak faktor. Cuman sih kata gue mah asal pembicaranya jalan terus lama-lama juga biasa. Iya sih ya. Ini maksudnya maksudnya kalau pembicara mental health gue juga lihat jalan terus dan ya maksudnya campaign-nya juga banyak. Istri gue juga ngerasa kayak gitu. Ini spesifik bang, kesehatan mental untuk cowok, men's mental health, karena ada semacam barrier gitulah. Kayak misalnya dulu mantan adek gue nih, gue yang real aja ya, mantan adek gue tuh kayak mantan adek lu.
Maksudnya adenya punya mantannya adik gue. Gue pikir ada apa-apa sama keluarga. Kamu bukan adikku lagi. mantan. Nah, jadi mantannya adik gue, dia tuh ya he needs help lah, ya. At least back then. Terus Siapa aja? adalah. Oh. Lu tahu. Terus Ada cewek nih cowok. cewek ya. Terus ya udah kan pasti ya udah go find profesional segala macam. Dia enggak, karena itu enggak umum di teman-temannya, atau juga maksudnya ngerasa kayak ya lah ngobrol doang. Pokoknya gitu, intinya gue nggak perlu lah. Itu tuh yang paling sering juga gue temuin. Ngapain gue ke psikolog? Ngobrol doang. Cerita sama temen gue aja. Hmm. Ya itu salah satu yang paling sering. Cuman kan ada dua permasalahannya. Satu, temen lu juga punya masalah. Iya betul, Ngapain? setuju. Dan yang kedua, temen lu tidak belajar. Bukan profesional. Iya bukan profesional. Tiba-tiba salah ngomong terus bunuh diri. Dan banyak loh, nggak di sini sih. Tapi kalau di luar kan gue cerita ke lu, karena gue percaya sama lu, respon lu malah bikin gue pengen mati. Banyak yang kayak gitu. Banyak men. Karena dia nggak well equipped dengan ilmunya. Makanya ke psikolog. Nah untung juga ada banyak ada banyak lembaga yang menyediakan layanan psikolog gratis. Ya. Ada kok. Cuman kurang di gaungkan aja ya. Karena gue paham sih kayak yang tadi misalnya Bang Panji bilang soal ada orang malah pengen dimarahin sama lu, pengen minta advice dalam tanda kutip karena nggak ada yang ngasih mereka advice. Karena Coach Justin lah ya, itu dia bikin Just Talk aja. Banyak yang nonton. Just Live. Itu sebenarnya live advice tuh. Gue pernah nonton kan. Betul. Oh ini maksudnya buat orang-orang karena dia nggak bisa nanya ke bokapnya mungkin atau ke siapapun di keluarganya gitu. Ini dia startnya dari Instagram tapi kayaknya ada YouTube juga. Itu ada akun namanya Apa Dad. Dimana dia kerjanya tiap bikin konten adalah ngajarin hal-hal yang harusnya diajarin bapaknya. Ini Indonesia? Orang Amerika. Cara Indonesia kan bapak ID. Iya mungkin. Bapak. Tapi kan sebagai suami dia bukan yang sebagai ayah betul. Biasanya tuh sering. Kalau ini tuh dia setiap bikin konten itu konten yang biasanya diajarin sama ayah. Tapi karena lu gak punya ayah, lu gak dapet ilmunya. Jadi dia kerja ngajarin cara bikin dasi, cara nyukur, cara ganti ban. Dan followersnya banyak banget. Karena ternyata memang benar. Banyak yang gak dapet itu dari ayahnya. Gila itu potensi market gede banget tuh. Iya bisa kita bikin ya. Ya bisa. Apa kapasitas lo katanya. Ngomongin bola aja so tau lo gitu. Apalagi soal tadi. Dia pernah digituin. Si orang itu pernah digituin. Iya. Tapi dia bilang jawabannya adalah. Ya karena yang gue ajarin cuma hal-hal basic. Iya. You don't have to be a great dad untuk ngajarin ganti ban. You don't have to be a great dad. Bener. Untuk misalnya nyontohin cara berpakaian gitu. Kancing 2 atau kancing 1 nih jas lo gitu kan. Jadi ya makanya terus audiensnya banyak. Coba lah. Terus lagi ini gak sih Bang, lu lagi, gue gak tahu ya, lu mungkin lagi punya concern itu atau sebenarnya itu ada maybe in the back of your head soal tadi being a dad, being a good dad. Karena maksudnya kita tahu lah, kita udah denger di mana-mana dan kita gak akan bahas soal keputusan lu New York, soal sacrifice atau yang lain sebagainya. Cuma ngedenger epilog lu kemarin ya sama maksudnya istri gue juga kan, gue diskusi gitu. Terus dia tuh bilang, dia ngirimin reels lu ya kalau gak salah yang lu minum terus lu lari abis itu lu balik ke Jakarta gitulah pokoknya. Terus lu kayak ya maybe you wanna say something to your kids lah basically. Terus dia kayak gila aku mau nangis lagi liat ini gitu. Nah mungkin apa ya about being a good dad gitu. Oh itu isu yang inhabit kepala gue dari lama. Gue tuh my biggest insecurity is not being a good father. My biggest fear adalah anak gue gak mau ngomong sama gue. Kenapa? Karena itu gue lihat di sekitar gue. Banyak banget di generasi kita yang gak ngomong sama orang tuanya. Terus banyak banget yang hubungannya gak baik sama orang tuanya. Itu tuh buat gue menakutkan. Karena handphone gue sampai dengan sekarang isinya foto-foto anak gue dari bayi. Wow. Jadi buat gue tuh gila, gue gak kebayang kalau misalkan kayak gini hubungan gue dengan anak-anak gue dulu. Terus sampai ke titik dimana anak gue tuh gak mau ngomong sama gue. That's very scary. Bahkan hubungan gue dengan bokap gue, kakak gue dengan bokap gue, adik gue dengan bokap gue, itu mencerminkan itu juga. Cuman kalau gue, kakak gue, adik gue, eventually ya kami memaafkan dan kami kemudian jadi baik lagi. Tapi kan ada yang enggak, dan itu menakutkan buat gue. Makanya sebenarnya anak-anak gue ya, kakak dan adik itu gue belain lah. Ini gue tuh kemarin balik ke New York seminggu, itu cuma untuk hadir aja. Karena 3 bulan lebih gue ninggalin. Itu terlama gue ninggalin anak-anak. Dan Mila ya. Karena mesti Mensra dan Comika. Jadi kemarin gue balik cuma seminggu, orang pada bilang,
Ngapain balik cuma seminggu? Iya. Lu gak tahu keresahan gue Iya, soalnya. Iya. Buat gue itu, itu segalanya buat gue. Cuman seminggu juga segalanya. Ini nanti nih, Oktober gue balik sekitar 2-3 minggu. Oke. Bukan ulang tahun Mila, bukan ulang tahun Shira, bukan ulang tahun Dipo. Tapi karena Oktober tuh buat keluarga gue tuh bulan yang penting. Karena Oktober tuh Halloween. Oh. Anak-anak gue tuh suka sekali Halloween. Suka sekali. Suka trick-or-treaters datang, suka pakai kostum. It's a huge event for us. Yeah. Dan Oktober 10, 11, 12, 11, 12, 13, 14 tuh Comic Con. New York Comic Con. Comic Con juga penting untuk kami. Kami dari 4 tahun 3 datang mulu. Jadi itu gue bela-belain balik. Dan mungkin resikonya adalah fisik, ongkos dan segala macamnya. Tapi ya orang gak mewakili, gak merasakan keresahan gue. Buat gue ini penting. Bahkan November gue juga balik seminggu lagi. Karena 18 dan 20 ulang tahun Mila sama Shira kan. Jadi gue balik hanya untuk itu. Terus balik lagi ke Jakarta. Iya. Itu buat gue, not to be a good dad sebenarnya, not to be a good father, just to be a father yang hubungannya baik sama anaknya. Iya. Itu yang gue bela. Kalau lo sekarang mengidentifikasi diri lo, lo tuh ayah yang baik apa suami yang baik? Oh, gue suami yang baik sih udah pasti enggak sih. Cuman ya kan harusnya kan kita bela ya menjadi ayah yang baik dan menjadi suami yang baik. Hanya saja di anak nih ada keterikatan darah gitu. Dia gak bisa jadi mantan anak kan selamanya. Istri bisa jadi mantan istri. Ini tuh istri itu adalah suami istri kan orang dewasa yang ketemu di tengah-tengah. Ini manusia dari dia keluar tuh yang dia tahu tuh gua. Dan gak ada opsi. Iya gitu. Jadi kayak it hurts more when someone says I'm not your son. I'm not your daughter. It hurts more daripada orang bilang I'm not your wife anymore. It hurts more karena wow, literally ada guanya di badan lu. Ngerti maksud gue? Iya. Jadi makanya itu yang on top of my list untuk dibela. Jadi kalau misalnya ditanya, am I a good father or am I a good husband? I fear more of not being a good father than not being a good husband gitu. Iya. Itu tuh emosional banget buat gue juga sebenarnya Bang, karena maksudnya I had an issue with my dad gitu. Oh iya. Dia sering dimarahin juga. Dimarahin bokapnya malah. Iya, bareng bokap gue. Karena dia sempat tinggal di rumah gue juga. For a period of time. Tapi kalau dulu sih terkait soal ini sih, terkait soal dia tuh belum ngerti dan belum percaya aja kalau kerjaan kayak gue ini bisa menghasilkan. Klasik. Ya maksudnya ini yang bener tuh gini, ini segala macam. Jadi kami fight a lot dan maksudnya dia underestimate gue banget lah. Apalagi lu kan radio, lu kan di OS Bang. Understood. 10.000 per jam kan. Crazy bro. Crazy 5.000 banget. zaman gue. OS Bandung dia. OS Bandung gue. Iya. Emang OS. Oh iya, gue lupa. Bandung. OS ada di mana-mana. Iya, gue Bandung waktu itu. Terus ya udah pakai ada banyak lah juga di TV segala apa nggak jelas lah waktu itu awal-awal kan masih casting sana sini. Jadi itu tapi ya when I started making money terus ya udah kayak menghidupi mereka juga ya akhirnya yang ngerti gitu kan. Tapi kan tadi balik lagi nggak semua bokap atau orang tua atau apalagi Asian parents kalau bahasa orang sekarang tuh kayak bisa ngerti sama itu, bisa akhirnya bernegosiasi sama itu gitu. Bahkan gue juga kayak salah satu turning point gue pas gue koma ya. Iya pas dia koma 9 hari dia. Pernah gara-gara kurang istirahat Bang. Turn off aja semua. Karena siaran mulu. Nggak tahu, jadi kalau gue inget banget pas, jadi gue tuh kardiomiopati, jadi jantung gue gak bisa memompa darah gitu. Damn. Terus jadi darah numpuk di paru-paru, pneumonia, abis itu ada gue ini cedera ginjal akut, dicuci darah 80 jam gitu lah. Sampai ke otak juga ada. Iya sempat kayak ada gejala meningitis. Pada momen itu bokap lu. Nah gue gak tahu, cuma menurut gue, kan ini sekarang gue udah sadar warasnya, kayaknya tuh bener yang kata nyokap gue bilang. Jadi pas gue sadar kan pindah ke kamar recovery gitu. Pas gue udah gak di ICU. Nyokap gue tuh cuma bilang, mama tuh seneng bisa ngedidik Jerry kayak sekarang manusia nih ya. Sebagai manusia teman banyak datang, orang care. Kami ngerasa disupport juga sama teman-teman Jerry dan teman kerja semua. Tapi buat apa kalau Jerry-nya kayak gini? Tapi gak apa-apa. Tapi kayak gini tuh maksudnya? Ya sakit. Maksudnya buat orang lain ada terus tapi buat diri sendiri enggak kan. Maksudnya enggak aware sama diri. Tapi mama tahu sih Jerry kayak gini. Ini cuma pembuktian buat papa kan. Wah itu gila. Tapi iya nangis gue Bang. Malam-malam. Maksudnya itu bener gitu. Dan mungkin juga ada banyak tadi gue bilang ya. Banyak orang akhirnya anak kayak gitu. Akhirnya mencoba mencari validasi orang tuanya. Betul. Karena yang terjadi gini, mungkin banyak ya orang misalnya. Sorry ya, misalnya kan ada bapak tapi nganggur. Misalnya gitu. Atau bapak gak terlalu berusaha lah. Karena itu yang fenomena yang gue bilang juga. Sejak
women empowerment ini kayak ada banyak role model cewek, terus kayak orang jadi strive pengen jadi sejajar. Nah cowok ini kayak kehilangan motivasi gitu. Jadi ada kan banyak orang bilang mau kondo. Iya. Nah makanya mungkin dia presence-nya ada si bapak-bapak ini nih, tapi emotionally unavailable. Betul. Jadi gue kayak, nah itu Bang, karena gue sama Dita nih kita juga lagi pengen punya anak lah gitu. Makanya kita lagi banyak cari tahu soal itu dan lagi concern ke situ. Makanya pas lu juga kayaknya kayak gitu, mental health ada lu singgung, terus bilang lu anak, terus lu ngepost gitu kayak wah gitu. Lu udah sampai di situ gitu. Dan tapi ada resikonya karena orang jadi kayak wah ini father goal gitu. Oh, iya. Gue bete, bukan bete maksud gue. Father goal. Emang Enggak Gading lah, ya, emang referensi Gading. lu jangan cuma gue. Kalau Gading Martin ya, Father goal. Ya Gading Martin boleh dah tuh father goal tuh. Ada mulu. Yoi, tapi kalau artinya gue gak suka tuh kayak couple goals, father goals gue juga gitu. suka. Cuman ya gak tahu ya. Gue sih cuman berharap, tapi kayaknya it's shifting sih. Ada tren bahwa ayah pengen lebih present untuk anaknya tuh udah mulai kelihatan. Oh gitu. Jadi hopefully fatherless issue bisa selesai lah di masa depan. Yang jadi masalah adalah ayah-ayah yang ngeyel gitu karena dia dididik kayak gitu. Iya. Iya. Gue baik-baik aja. Iya. Cycle Gue apa bisa kayak gini, iya. Itu tuh Cycle aja ya. kalimat kasih pattern. baik-baik aja. Ayah dulu lebih parah. No, membandingkan. kayak gitu-gitu. Membandingkan cerita Klasik. sedih. Klasik. Iya. Bokap-bokap begitu sih. Biasanya bokap-bokap secara umum ya, Iya. sering kayak gitu. Gak apa-apa. Pala gue kayak ngerasa kalau bokap curhatnya ke siapa ya? Gitu. Agak ada kayak gitunya sih gitu. Ya mungkin. Ya ke Ani-Ani. Wow. LC. Bukan bapak saya. LC. Karaoke. Dengan karaoke. Oh gitu ya, maksudnya Iya. dimengertinya ya. Tapi ini Bang, kan lo sebenarnya dari keluarga yang single parent masing-masing. Tapi nggak pernah merasa fatherless karena bokap lo ya presence. Iya betul. Makanya gue selalu bilang, perceraian orang tua gue tuh hanya bukti bahwa mereka sebagai pasangan tidak kompatibel. Ya. Tapi sebagai orang tua tetap luar biasa. Walaupun bokap gue juga sebenarnya struggling secara finansial. Wah kacau itu gue sampai setelah sekarang gue punya kerjaan dan gue bikin deals, barulah gue kemudian memahami gila bokap gue susah banget pada masa itu. Tapi gue juga bersyukur karena nyokap gue juga bukan yang cut off. Karena ada orang tua yang kayak gitu. Iya. Dia benci sama lakinya. Pasangannya ya. Tapi dia bikin anaknya gak mau ngakses lakinya. Kebayang gak? Jadi misalnya karena kita suami istri. Gue istri, lu suami. Gue kan istri. Oh iya benar. Iya, gue yang istri. Lu suaminya. Gue benci sama lu. Lalu gue takut kalau anak gue jadi suka malu. Oh. Gue anak ya, gue jadi anak yang main robot. Iya. Lu lagi berantem tuh. Lihat nih, ntar lagi koma nih. udah koma. Bang second life bang, udah bang, jangan bang. Nah jadi gua gak pernah ditutup pintunya menyokap. Jadi ini kredit kepada dua-duanya. Yang satu juga pengen ada, walaupun gak punya duit tapi dia pengen berperan. Yang satu justru yang punya duit, yang bekerja, tapi dia gak insecure dengan bokap gue. Oh. Jadi malah didorong, di-encourage. Sana Gi. Gak cemburu gitu ya. Iya. Walaupun sampai dengan akhir hayatnya dua-duanya gak bisa kompak. Kan ada tuh yang udah cerai menjadi baik. Iya. Tapi itu bentuk kompaknya untuk ngurus dan memberikan Betul, pilihan. itu kekompakannya masing-masing. Jadi individually mereka punya belief yang sama. Tapi once mereka ketemu, ketemu tuh percikan itu. Mungkin secara pasangan enggak ya, tapi untuk parenting mungkin satu visi kali ya. Nilainya masih sama, which is very important. Iya. Karena kan gue, ya sekarang lengkap. Gue ke psikolog, Mila ke psikolog, anak-anak gue ke psikolog. Di situ ada satu pembicaraan yang sangat penting datang dari psikolog anak-anak gue. Orang tua itu mesti seminimalnya tampak kompak. Seminimalnya tampak kompak. Karena anak sayang dua-duanya dan bingung gue mesti siding kemana. Betul. Sesederhana misalnya kan ini. Gue sampai diajarin, bahkan dijadiin drill yang gue sama Mila harus lakukan. Di jalan, mesti disepakatin. Yang ngambil arah jalan siapa? Kalau bilang Panji, jangan Mila terus ganti-ganti. Kayak misalnya gue lagi nyetir nih, terus lewat mana ya Mila nanya? Lewat Pramuka katanya. Oke, ngambil jalan Pramuka, terus di perempatan tol aja deh gitu. Nah yang kayak gitu tuh gak boleh. Sederhana itu ya. Naik taksi gue paling depan, gue lagi ngarahin. Depan belok kanan Pak ya, depan belok kiri. Tiba-tiba Mila masuk, depan belok kiri apa? Itu gak boleh. Harus sepakatin, kalau Mila yang mau ngarahin Mila, kalau Panji yang ngarahin Panji.
sekilas tampaknya kayak untuk menyelesaikan masalah antara gue dan Mila kan. Karena kan jadi konflik kan. Iya. Tadi katanya nanya sama aku. Tapi Ya. sebenarnya lebih kepada anak-anak. Karena anak-anak dari belakang ngelihat itu semua. Dan itu penting. Anak-anak gak pernah mau. Dan benar juga, gue juga ngerasain itu waktu gue kecil. Terhadap orang tua gue yang cerai. Anak-anak gak mau taking sides. Don't put me in a situation where I have to take sides. Itu yang sebenarnya jarang dipikirkan dan diketahui sama orang-orang. Tapi ya udah. Ya, Gue senang banget sih kami diskusi ya. Maksudnya kan di proses pengen jadi berarti itu kan rezeki dari Tuhan lah ya. Tapi di prosesnya gue sama istri gue sepakat kita jangan ada bad cop, good cop. Karena itu sering terjadi di orang tua. Jadi kayak jadi kan kadang anak juga suka nice try gitu kan. Papa gitu. Sebenarnya mamanya udah bilang jangan, tapi dia ngecek ke papanya, cek ombak. Jadi mesti disepakatin gitu. Gue sepakat sih. Betul. Ya, tapi itu kan perjuangan bokap lu juga tuh. Tetap hadir meskipun lu berarti tinggal sama nyokap. Tinggal sama nyokap. Nah, kalau your favorite story about perjuangan nyokap lu sebagai single parent apa? Wow. Gue bilang wow karena banyak banget. Karena kalau ditanya soal bokap ada cerita satu. Dan sering gue ulang-ulang. Iya, makanya. Kalau nyokap sih sebenarnya overall ini mungkin ada ini mungkin anekdot dari nyokap gue yang kemudian bisa menjawab pertanyaan lu. Nyokap gue tuh sering banget nabrak atau nyerempet mobil gara-gara tidur ketika nyetir. Jadi nyokap gue itu setelah cerai itu dia starting her career all over again di perbankan. Dulu dia sempat kerja di Citibank cukup tinggi, terus pas nikah berhenti gak kerja, ketika cerai harus kerja lagi. Temennya dia di Citibank, Steven Satyahadi, jadi CEO Bank Universal. Terus Steven, gue nyari kerja lagi nih. Ya udah, oke kerja di Bank Universal. Tapi mau gak mau harus start dari bawah ya. Jadi nyokap gue mulai lagi dari CS. Padahal CS fresh grad. Lalu bayangin ibu-ibu umur 40 harus duduk bareng sama umur 20-an, malu dong. Iya. Tapi segitu nyokap gue karena mungkin emang pengalaman banknya juga udah panjang. Kemudian work her way sampai titik di mana dia jadi kepala cabang. Nah ketika jadi kepala cabang punya mobil. Tapi ada masanya punya mobil gak punya supir. Sementara jadi tiap pagi nyokap gue mesti nganter semuanya. Berangkat adik gue dulu. Abis itu gue. Abis itu kakak gue. Abis itu kerja. Pulang karena gue sering nongkrong di sekolah sampai malam. Kakak gue juga. Kami dijemput sama nyokap gue dan pulangnya bareng. Jadi gue sama kakak gue tuh sering banget ngeliat nyokap gue dalam kondisi nyetir itu udah gini. Bu. Gitu. Kadang-kadang nyerempet itu dulu kita anggap lucu. Karena ya itu nyokap gue itu ngantukan banget sih nyetir gitu. Iya. Sekarang looking back, itu menggambarkan betapa kerasnya nyokap gue untuk kami semua. Tiga-tiganya ini anaknya ini lulus pakai usahanya dia. Bukan usaha bokap gue, bukan karena bokap gue gak mau, tapi karena financially dia lagi gak bisa support. Makanya di rumah nyokap gue ini pernah gue jadiin joke, di rumah nyokap gue, foto wisuda adek gue sama kakak gue ada di tembok. Itu bukan karena dia bangga sama gue, dia bangga sama dia. Itu gue yang lulusin. Sendiri men. Dan itu membuat gue ngerasa, wah gila sih nyokap gue. Dan sekarang masih hidup, masih seger. Role model gue banget. Pagar alam bro, pagar alam beda bro. Sehat terus bang. Orang tua sehat. Ya, nggak akan lama lagi sih. Tapi paling nggak bikin memori-memori yang ini. Iyalah. Karena tadi kalau dia nanya favorite moment, sebenarnya bukan satu ya momen, tapi banyak momen yang ternyata Iya itu menggambarkan. Simbol ya. Kalau mungkin satu favorite, kalau gue tetap disuruh nunjuk satu sih. Favorite moment dari nyokap gue ya. Itu bu. Nah itu bisa juga sih. Apa tuh? Yang tadi bu. Nah, bukan. Itu kan momen juga tuh. Gue rasa mungkin favorite moment. Gue ada recent favorite moment dan ada all time. All time itu adalah gue setiap kali mandi itu gue selalu dinyanyiin lagu The Beatles, All My Loving. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Soalnya gue susah banget disuruh tutup mata. Dulu kan nggak kayak zaman sekarang sampo. Kalau sekarang kan sampo anak kan lu melek juga nggak pedih. Kalau dulu kan pedih. Iya. Jadi gue karena gue mungkin gue aktif banget ya, pengen sambil main lah, pengen apa segala macam. Jadi dia nyanyiin. Itu my favorite memory. Sampai sekarang gue ngerasa aneh denger the actual song. Karena actual song itu upbeat. Close your eyes. Iya. Tapi nyokap gue
Close your eyes. Jadi kayak mellow banget gitu loh. Oh. Jadi karena itu versi yang gue denger, gue ngerasa aneh dengan versi Beatles. Tapi momen favorit gue adalah di nyokap gue umur 78 tahun, dia belajar bikin kue lupis untuk pertama kali. Umurnya 78, 8. masih belajar bikin sesuatu. Gila. 78 masih mau belajar. Gila. Betapa jarangnya tuh orang udah tua masih mau belajar. Itu genetik yang nurun ke lu. Kayaknya, gue juga sempat ngomong Iya, gitu. iya. Karena gue pengen nyoba mulu kan udah Iya. umur kayak gini kan. Ada video itu tau gak lu? Nenek-nenek yang angkat berat padahal dia udah 70-an. Emang iya? 80. AI itu AI. Enggak bener gila. Dia udah Sekarang skeptis bisa sama jadi, betul. bisa jadi, Sekarang bisa jadi. Bener-bener. Jadi ada tapi AI. di kayak gue gak tau India or something. Mhm. Dia Keren, lifting gitu. keren. Makanya gue Gue kayaknya juga harus nge-gym sih. oh lu Iya. lari doang ya? Lu gak nge-gym ya? Iya. Ya targetnya apa? Shape your Enggak, targetnya best adalah, shape. karena ada prinsip itu kan, you will lose what you don't use. Kalau nggak lu pakai, lu kehilangan itu. Wow. Ya otot otak, otot. iya otot. Iya. Lebih ke ini aja, karena gue sih memprediksi gue sih bakal tetap berkarya ya, pengen tetap stand up dan segala macam. Yang nggak pengen nyusahin orang aja. Drive-nya apa tuh bang? Hah? Drive lo untuk terus berkarya. Oh getek apa? Gatel. Gatel getek. Pengen, iya pengen bikin. Hmm. Gue tipikal orang yang kalau kepikiran harus jadi sih. Hmm. Dan kalau enggak tuh malah mengganggu. Nah karena gue tau orangnya kayak gitu, gue nggak pengen terganggu sama kondisi fisik. Soalnya kan maaf ya kan kita suka ngeliat ada yang udah tua terus bungkuk banget, tau gak? Ya, Ya tahu. Gue ngeliat itu tuh simpati tentu, tapi juga berpikir, wah ini nggak bisa ngapa-ngapain sih kalau gue sampai di titik seperti itu, berat sekali. Iya, gue penasaran juga sama kayak Dito tadi sebenarnya. Gue pengen nanya lu explore ini itu gitu. Lu capek gak sih gitu? Kalau capek sih, Pasti ya. Manusiawi. pasti. Gue capek yang kayak Bahkan capek sosial. eh, gua. enggak deh. Orang kan mikir gue kan ekstrovert kan, Iya. tapi gue akan selalu butuh waktu untuk sendiri. Private room, Iya, private space. iya private space. Atau bahkan maybe, ini mungkin karena ketika kita sebut private space, orang pikir sendiri ya. Iya. Tapi gue ini, dan ini pasti banyak yang ngeliat, itu suka ke bar dan ke ya tempat-tempat kayak gitu sendirian. Jadi me time lu itu? Iya. Oh. Ada band yang seneng banget gue tonton namanya Soulful. Gue gak tau lu tahu ini. Tahu. Soulful. Gue tuh selalu nyari Soulful. Kalau gue lagi baterai sosial gue habis banget, itu tuh gue ke Soulful. Bukan cuman untuk nonton Soulful, To full your soul. to full my soul, Nah. tapi untuk nonton orang happy ngeliat Soulful. Karena ternyata gue tuh happy ngeliat orang happy. Kayaknya alasan kenapa gue jadi pelawak adalah karena gue seneng bikin orang happy kan. Ya. Tapi kalau tenaganya terlalu habis untuk bikin orang happy, gue nonton orang bikin orang happy. Dan Soulful jago banget. Karena gue sering nonton band session. Mhm. Yang paling sering bikin orang berdiri dan joget dan having a good time itu Soulful. Mereka jago banget memang. Tim lu coba bang, tim lu. Oh, lucu sih. Tapi udah pada pecah-pecah bro. Pada pecah-pecah. Iya udah pada. Dia menghibur orang sih. Betul sekali. Menghibur sekali. Betul Iya, sekali. iya. Referensi soulful, tim lu. Iya. Gue mau ngomong apa? Kelihatan. Kuburan weh. Kuburan. Kuburan. Bahkan Bahkan kelihatan banget referensinya ya. gue dibanding anak founders yang lain, founders yang lain, Iya. gue cukup yakin gue paling sering nonton show stand up. Oh. Ya, Show baik stand up anak-anak. anak-anak ataupun yang luar. Oke. Karena sama, aimnya tuh sama. Orang coba perhatiin nih, kapan lu ngelihat gue di show-nya orang, coba perhatiin Panji. Gue sering ngeliat ke penonton, Oh. ketimbang ngeliat ke komediannya. Komediannya. Karena gue seneng nyari happy dan Soulful kan manggung Senin sampai Sabtu. Jadi kalau baterai sosial gue habis, kalau gue di Comika enak tuh bisa nonton open mic atau acara Ya. stand up di acara gue sendiri. Tapi gue sering banget nonton Soulful karena gue sampai tahu Senin mereka di mana, Sabtu mereka di mana. Gimiknya apal nggak? Gimik-gimik manggung mereka apal sampai apal? Enggak, cuman mereka vibe-nya Ya. Sebenarnya gue hafal pembagian vokalnya bahkan. Gue hafal banyak hal dari mereka. Bahkan lu kan nonton Men's Ria kan? Misalnya ya. Gue denger lagu Sialan pertama kali tuh mereka yang bawain. Oh, bukan Juicy Lucy bahkan. Bukan dul. Bukan justru sih. Bukan Sidul, bukan. Beda lagu itu, Oh, beda iya, lagu. oke. Jadi waktu itu gue nonton Soulful berkali-kali. Terus setiap kali terdendengin jeng. Semua itu wah gitu. Saking seringnya itu terjadi. Gue nanya sama Ika. Waktu itu Ika megang dia juga. Gue nanya, Kak ini lagu apaan sih? Ini lagu zaman sekarang. Lagunya Juicy Lucy. Gak pernah denger tuh Juicy Lucy. Judulnya apa? Judulnya Sialan. Pas gue denger, kayak gak ada judul lain. Kayak biasa banget judulnya. Karena bahas Men's Ria, sorry gue potong ya. Kan kalau istri gue, maksudnya, wah selain pasti karena materi lu, itu yang tadi soal lu shout out
psikolog lu kan. Kalau gua sama Dita yang sampai nengok-nengokan itu adalah resiko yang lu ambil untuk membuat orang ngomong shu. Iya, itu resiko besar kita sekali. performer juga ya. Itu tuh resiko gede banget loh. Seberapa sering lu latihan, gua harus apresiasi, kami harus apresiasi lu Bang. Soalnya ekot gede tuh. Iya, ekot Gila. gede. Kalau nggak dapat nggak bisa balik gitu. Betul. Lu nyanyi sialan diplesetin ya banyak lah yang Ya. bisa ngelakuin itu, atau mungkin riffing, kita udah sering lihat lu riffing di konten kita nonton apa Dit yang lu di Istora? Banyak, kita dari juru bicara nonton. Juru bicara ya. Oh iya Juru bicara Pragiwaksono. Iya, gue lupa nama judulnya. Terus itu pas yang show itu kan butuh respon orang, tapi nggak lu pancing dulu, cuma pancing dari lu gila. Gue bilang, wah gila. Kalau di hening sih, Atau ampas. kecil aja show, gitu misalnya. Iya. Aduh. Gue juga nggak tahu. Jadi itu gara-garanya ketemunya tuh di open mic. Gue lagi open mic di Comika Comedy Club dan tadinya bukan joke gue. Tadinya tuh joke-nya bukan joke bahkan. Kita lagi riffing soal kabinet ganti-ganti mulu, terus gue bilang, orang zaman dulu mah gampang ya, Sudomo, Subroto, Sudarmono. Terus gue mikir siapa lagi ya, terus ada yang penonton dan teriak, gue ketawa. Oh itu mau rule of three sebenarnya. Iya, terus pas gue denger Su ketawa, gue praktekin. Pas gue gini, semuanya teriak Su. Gue cobain lagi di open mic lain, ternyata bunyi juga. Bisa kali 10.000 nih. Gitu. Iya. Dan dari kota ke kota, Bogor, Bandung, Jogja, Semarang tuh kena mulu. Ya. Lama-lama gue pikir lucu sih kalau 10.000 orang pada teriak Su. Makanya kalau lu ingat, itu gue ulang 3 kali. Iya. Di semua kota diulang 3 kali. Oh. Karena yang pertama, banyak yang gak get. Iya. Banyak yang bunyi, tapi banyak yang gak get it bahwa mereka harusnya ikut ngomong Su. Di yang kedua semuanya ikutan Su. Di yang ketiga semuanya terhibur sama Su-nya. Ngerti gak? Jadi tuh there's a science in that. Yang pertama tuh cuman yang tahu-tahu aja. Yang pertama tuh cuman yang ignited pas ngelihat begitu. Dia tahu bahwa dia harus ngomong Su. Sisanya tahu Ronaldo, tahu Su tapi gak kepancing. Jadi di bagian kedua mereka ikut Su. Karena semuanya udah terlibat di Su kedua, Su ketiga adalah waktu kita ketawa. Jadi lu sengaja lu udah pikirin gue mau 3 kali. Iya. Wow. Kalau kami yang pertama karena nggak terlalu lihat Bang, karena tiketnya itu sih. Baru show. Iya. Jauh nih Silver nih. Gitu. Jauh nih. Kemampuan lihat ya, bukan nggak kepancing sebenarnya. Lo udah ngebawa ke stand up comedy, terus lo kan founder stand up Indo, dan lo udah ngerubah hidup banyak orang lah. Mau sengaja Ernest itu. Dan enggak, contohnya Rigen. Iya Rigen. Yono. Iya boleh. Ari Total Politik. Rule of three. Berubah. Ngomongin bola sekarang. Iya. Kalau bisa dibalikin ke lo, apa yang sudah stand up Indo berikan dan mengubah hidup lo? Oh gue sekarang, fix. Yang stand up Indo berikan, bukan kesenian stand up ya. Iya, stand up Indo. Yang stand up Indo berikan, dan ini terdengar aneh ya, tapi ini benar-benar yang gue yakini. Yang gue dapat dari stand up Indo, itu adalah strata. Founder gitu? Iya, gara-gara stand up Indo, gue tuh abang-abangan. Oh. Gue di rap bukan abang-abangan bro. Apalagi film. Film apalagi. Dunia presenting enggak juga. Dunia MC enggak juga. Iya. Tapi di stand up gue fix abang-abangan. Gue tuh kan kayak Iwake nih. Iya benar. Bener gak? Iya, before it was cool ibaratnya gitu. Iya, benar. Jadi rasanya aneh sekali sih dianggap orang sesuatu tuh. Karena di bagian yang lain gue bukan sesuatu kan. Biasa-biasa aja. Cuman bagian dari dunia hiburan, bagian dari dunia radio, bagian dari udah gitu aja. Tapi kalau di stand up fix gak ada orang di atas kami soalnya. Iya. Gak di atas Radit, gua, Rian, Ernest, Isman, gak ada. Di atas Isman mungkin berempat. Tapi maksud gue itu tuh gue kalau ditanya stand up itu ngasih lu apa? Ngasih gue posisi menjadi abang-abangan. Gue tuh abang-abangan gitu. Kemanapun gue pergi semuanya tuh di bawah. It's so weird. It feels weird socially. Iya. Gue datang ke open mic semua orang salim kayak gue siapa gitu. Tuhan. Bang Banji. Nabi. Kenapa salim semua? Nabi. Gue waktu itu pernah. Lucu banget tadi. Waktu itu open mic stand up Indo Jakut itu di Indomaret Point. Di Gading. Bukan Gading, sananya lagi yang Sunter. Di Sunter. Terus kan nyampur tuh tempat open mic dengan kafenya. Jadi kan di Indomaret Point Sunter itu di atas ada kafe, ada meja-meja gitu. Nyampur tuh antar orang yang menonton open mic sama orang yang mau ke kafe. Ada satu momen gue nyampe, anak komunitas pada salim.
pelanggan ikut salim ketika aneh banget. Pelanggannya kayak apa kita mesti salim sama dia juga ya? Karena nyampur kan, semua pada duduk. Tiba-tiba mereka ikut berdiri. Ini bukan anak komunitas ikut salim sama gue. Siapa ya? Ke bawah Lu kayak. belum berewok tapi kan? Waktu itu belum. Oh waktu kalau itu. udah berewok kan dikira. Iya, pemuka agama. Agama. Iya, tapi lucu banget. Iya, Itu Habib Fix. G lucu sih. G, Habib betul. G. Gus G kata gue. Gus G. Gus bener. G. NU banget gue. Tapi Haji. H-nya apa? Oh, Haji. Haji Panji Haji. Tapi Haji. DJI. Iya, Gister Roy. Gister Roy. Roy Haji. tetap Gister Roy. Iya. Pokoknya Gister Roy. Walaupun berhenti di situ sih, abis itu gue gak terlalu nonton bola. Iya. Dipikir orang, mualaf nih, dipikir orang. Haji Gister Roy. Ya walaupun sebagai ini ya, sebagai bisnismen gitu kayak lu ya udah terbiasa lihat people come and go ya berarti ya. Maksudnya kayak ada kan banyak tadi misalnya dari Comika, terus Talent ya, lu. talent lu jadi monster, maybe Jadi even gede bigger sekarang than setelah Ya. yourself, kemarin than lu. your company Iya, gitu iya, kan. Iya, betul. Ya emang harus kayak gitu ya bang, karena kita lagi develop. Gua banyak mempelajari JKT48 ya in terms of grooming talent karena menurut gua mereka salah satu yang paling bagus lah. Wow. Terus gua harus sepakat bahwa at some point mereka harus grade. Meskipun Si- bukan sama lu. Iya, karena ada beberapa alasan. Pertama karena udah pasti kami geraknya lebih lamban dari yang mereka inginkan. Udah pasti lah. Mereka pengen cepet nggak bisa karena ini perusahaan. Itu udah pasti. Dan mungkin juga karena makin dewasa makin tahu apa yang dewasa dalam karir. Makin dewasa dalam karir makin tahu apa yang mereka ingin dalam karir sehingga mereka makin tahu Comika nggak bisa. Comika akan selalu gagal untuk ngasih apa yang gua mau dalam karir. Itu satu. Di sisi lain Comika itu harus ngebangun industri terdiri dari kewirausahaan. Oke. Nggak mungkin, pokoknya adalah pemikiran yang salah untuk berpikir bahwa kami ingin selalu memonopoli space ini. Karena nggak jadi duit kalau nggak ada bisnis-bisnis lain. Karena ada sektor ya, ada sektor kesehatan, sektor tambang, sektor hiburan. Sektor hiburan terdiri dari industri film, industri gaming, industri stand up gitu kan, industri musik. Ya. Industri film terdiri dari bisnis bioskop, bisnis PH gitu kan. Ya. Berarti kan industri stand up terdiri dari bisnis-bisnis apa kan gitu kan. Ya. Nah makanya harapan gua mereka yang grad membangun kewirausahaan sendiri. Dan dengan cara mereka sendiri emang iya. Awe jalan sendiri dengan Pican dan Seni. Dengan podcast minggu. Itu kan kewirausahaan. Ya. Saat itu sih mereka bikin Brata mungkin, ya, Brata salah satunya, Brata keluar sendiri itu kan kewirausahaan sendiri. Musdalifah. Mereka mungkin Musdalifah juga. Mereka berpikir gua kan nggak ada arahan untuk ke PT, tapi gua juga dulu nggak ada arahan ke PT. Oh. Dulu gua manajemen Panji kan. Waktu lu nonton juru bicara Pragiwaksono itu kan Iya. manajemen Panji, bukan Comika. Bukan Benny Contoh manajemen, bukan? Bukan. Oh, kirain Benny Contoh. Contoh yang baik. Nah tapi jadi Nama asli dia kayak bukan contoh ya? Hah? Nama aslinya itu ya? example. Di Inggrisin Maaf ya, doang. maaf ya, Gue maaf pikir, ya. oh di Inggrisin Maaf, guys. doang anjir. Maaf guys. Apa serius ya dia? Oh enggak ternyata. Tapi ketika mereka grad harapannya kan mereka melahirkan wirausaha baru. Ya. Dan tidak bisa dianggap sebagai pesaing. Mungkin at one point iya pesaing and I don't mind as a competitor. Ya. I strive out of competition gitu ya. Ya. Tapi itu mitra kan. Kayak orang selalu nabrakin Comika dan Emily as if kita musuhan. In the industry mungkin kompetitor. Mereka punya Lucu Flix, kami punya Comika ID. Ya. Tapi gua mendoakan segalanya yang terbaik untuk Emily. Karena kalau misalkan 2 aja kurang, itu alasan kenapa stand up comedy belum jadi industri yang matang. Orang cuma 2 bisnisnya. Ekosistemnya berarti harus dibangun ya? Harus bareng-bareng. Karena kan berapa banyak sih orang yang bisa di-reach sama Panji, sama Comika. Iya. Kan Emily juga bisa ngelakuin, yang lain juga bisa ngelakuin. Jadi ya kalau kata gua mah ya kita mesti berdamai. Nggak, dari awal gua udah gak mau kayak lu mesti dikontrak 5 tahun dan gak boleh keluar. Gak bisa kayak gitu. Nah ini menarik ya. Lo sebagai leader kan, bisnismen juga pasti, terus kreator dan persona. Lu biasanya kalau menjalankan sesuatu gitu atau berkarya gitu ya, lo cenderung lebih mengonsep atau lo udah merencanakan seperti tadi show lu itu, atau ada banyak hal lain, atau lu adjust sama sesuatu? Maksudnya adjust kayak tadi ada shoe, oh lu lihat pecah akhirnya lu adjust. Karena kan kayak 0044 ini kontroversi. Yeah. Cut that stupid shit, ini kontroversi juga. Tapi
ya somehow lu bikin merchandise sih gitu. Iya. Lu pakai juga sih dan lu bikin itu jadi hal yang ya udah gue embrace itu segala macam itu. Balikan 180 derajat. Iya makanya. Tapi kan di sisi lain ada orang pikir apa dia sengaja so you create the wave and you learn to surf or you just follow the wave gitu kan. Kayaknya sih realitasnya sih a little bit of both sih. A little bit of both. Jadi kadang momentum terjadi dan dimanfaatkan, kadang momentum dibangun. Dan itu juga prinsip stand up comedy sih. Ada hal yang kita tulis, tapi ada hal yang kita dapatkan dari respon penonton, kemudian masuk jadi bagian dari apa yang kita siapkan. Dan gue rasa bisnis sih, kalau ada satu hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang pengen jadi pengusaha adalah terlalu rigid sama plan dia. Gak bisa. Bahkan lu gak bisa jadi pengusaha kalau lu gak bersedia berubah. Dengar Amorim bener. Terlalu rigid. Saya bukan dia. pengusaha, filosofisnya seperti ini. Nah, Amorim kan gitu. Tapi Ruben Amorim bahasanya kan gini kan. Sebelum saya sendiri yang mengubah prinsip saya, kalau mau mengubah cara permainan ini, pecat sayanya. Iya makanya. Change the man. Change the man, change the Artinya unless the man changes, sih gue bakal kayak gini. Berarti kan indicating bahwa ya kalau gue berpikir mesti diganti, bakal gue ganti. Tapi sebelum itu, kalau lu gak suka ya ganti guanya gitu kan. Walaupun fans sebenarnya kayak I suffer more than you guys. Iya. Ya, jadi Digaji lu. Tapi emang mukanya suram banget sih. Suffer more orang digaji dia. Iya Mana sih. suffer more. ada yang tadi nyetir dari Cibubur ya kan, Iya. berusaha ngonten. Iya. Ini salah cerminan lah dari fans MU lain kan. Marah-marah mulu. Video mahal sekarang. Iya. Dan tadi termasuk soal karya lu ya yang akan kita akan bersama lihat tanggal 4 Oktober, Bold and Bald. Betul. Ini kan juga berasal dari lu mengimpress botak, terus lu ngelihat ada sosok botak kontroversial, mantep juga gitu mungkin. Jadi waktu itu ini semua dimulai dari gue ngelihat ada orang nge-tweet. Harus gue terima kasih sih. Cuman gue gak tahu itu apakah tweet original dia, gue gak tahu. Dia bilang daftar botak-botak problematik. Iya. Ada daftar botak-botak problematik. Ada gue, Justin, Deddy Deddy Corbuzier, Oki Rengga, Celos, siapa gitu dah. Roy Keane. Orang Indonesia. Roy Keane gak botak. Oh Ya, botak itu. tipis. Dulu ya, lu kelihatan ada. di makanya. Ada poster guys, Ada poster ya di Iya. Mas ya. Iya, pokoknya gitu lah. Terus gue ngerasa itu lucu. Buat gue itu tuh lucu banget. Gue satu groupingan sama mereka aja tuh lucu. Awalnya gue berpikir, ini botak-botak kalau digabungin jadi satu lucu sih. Tapi terus udah gitu, suatu hari gue menyadari ada momentum antara gue dan Deddy Corbuzier sebenarnya. Botak juga. Iya. Jadi Bold and Bald tuh awalnya didesain untuk gue dan dia. Sebenarnya. Tapi So, gue udah mapping paham tuh. sama dia. Gue udah mapping tuh. Pokoknya akhirnya konsepnya jadi versus. Memversuskan Panji. Yang botak dengan botak lain. Jadi di list tuh ada Panji Deddy, Panji Koci, Panji Pade Indro. Terus Panji Bumo. kejauhan. Kejauhan. Itu mah gue menang lah bro. Hey. Kalau ada stand up. Iya. Nah terus pada saat yang bersamaan di tangan gue itu gue tuh pengen coba untuk stand up comedy itu masuk ke market-market baru. Oke. Bukan kebetulan kemarin gue bikin 5 kabur aja dulu. Karena pengen nyoba nyentuh lari. Ya. Terus salah satu market paling gede adalah bola. Jadi gue pikir udah paling benar majuin Koci sih. Ya. Jadi kebetulan Koci juga seperti halnya gue dan Deddy Corbuzier. Kalau lu problematik ya itu setengah benci lu setengah gila lu. Ya. Sama Deddy Corbuzier juga gitu. There's no in the middle. Atau Betul. lu suka banget atau lu gak suka banget. Juru bicara. Spektrum. Cuman kita mah apa adanya aja ya. Ya. Ini dengan segala hormat terhadap Cahyadi. Gue gak tahu kemampuan finansial fansnya dia. Smart people, smart doang tapi belum tahu ya. Smart people Ya. but empty kantong. Ya smart doang mungkin kan. Iya. Di cash. Iya karena kebanyakan yang Cahyadi provide adalah free content kan. Iya. Kebanyakan yang dia provide. Masuk akal. Dia pernah Masuk akal. pada zaman dia mentalist, dia pernah bikin show. Tapi menurut gua tidak cukup konsisten show-nya untuk kemudian ngelihat apakah there's a paying fan base out of him. Ya. Ini Kita membership tahu YouTube Koci. nih. Membership Koci. YouTube. Membership YouTube-nya sampai dibahas orang YouTube. Nah, Sampai bukan YouTube Indonesia, YouTube dunia. YouTube dunia ngebahas membershipnya Koci. Ya.
Jadi kita tahu dia punya captive market yang spending. Oke. Jadi ya udah deh, karena dia punya kemampuan spending atau audiensi punya kemampuan spending, dia mewakili bola, dia juga highly controversial as a person. Problematik. Iya, problematik, botak problematik. Akhirnya dimasukin. Tadinya sumpah judulnya namanya botak problematik. Oh. Tadinya. Cuman kata problematik itu tidak Terlalu ramah negatif brand. ya. Tidak Terlalu ramah brand. negatif. Iya. Bold Akhirnya and jadi bold ya bold kan and be bold. positif juga Iya, kan. bold and bold. Terus ya udah, akhirnya dibikin lah si bold and bold. Jadi sebenarnya payung itu komedi versus. Cuman yang di versusin adalah orang botak dari dunia bola dan orang botak dari dunia stand up. Komedi. Tanggal 4 Oktober tersebut di 3 babak. Isinya apa aja? Seru men, ini Isinya apa aja? Iya, gue juga antusias jadi banget gini, lagi. jadi gini. Jadi kan sebenarnya kan kami memversuskan dua orang ini. Tapi tim ya. Tim, ada tim ada personal. Oke. Oke. Jadi dibagi babak 1, babak 2 dan halftime. Babak 1 tuh adu stand up. Dia punya tim, isinya coach stand up. Koci. Apip, Enggak, kok timnya dia Pansul, Panji sama Pange. 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 Nah. Tiga-tiganya akan stand up. 5 menit, 5 menit, 5 menit. Di sebelah sini ada gue, Apip, Oki. Kami Sahabat stand up Jerry. 10-10-10. Sahabat Jerry. Sahabat lah. 10-10-10 akan stand up. Oke. Nah, asumsinya yang menang kami dong. Asumsinya Iya. karena stand up. Pange kan stand up. Nah, pada saat yang bersamaan, satu Pange stand up dan orang udah lama gak nonton dia stand up. Pada saat yang bersamaan, Koci juga Oh iya. sangat pede nih Iya. manusia. Udah Dia dicoba nggak- sih, jujur udah Kemarin dicoba. ngetes sedikit. Udah dicoba jujur. Oh, Ngetes gitu. tipis-tipis Udah. ada. dia nggak mau latihan soalnya. Gue Iya. bilang, lu gue siapin waktu untuk open mic ya? Gue gak butuh open mic. Iya. Cuma 5 menit doang. Dia cek pasar kayak kita udah. Songong dia. Iya, Mau tau gak? sedikit Boleh sedikit. bocor gak? Jangan. jangan, Gue pengen Enggak, surprise juga. bukan latihan yang open mic ya. Oh. Dia latihan nyeletuknya. Oh, Udah jangan bener. juga, jangan juga. Jangan, Jangan biarin juga, aja. ya udah. Bahaya. Ya, nanti tuh, jadi tahu. Jadi gak Oke, surprise. oke. Jadi dia akan stand up itu babak 1. Babak kedua, halftime-nya itu adalah adu trivia. Jadi ada quiz. Quiz ya. Harusnya para pundit yang menang. Harusnya. Oh, trivianya bola, khusus bola. Off Ya. time-nya ya. Cuman dengar-dengar katanya Koci tidak terlalu mahir Betul. juga soal trivia. Betul. Panji juga gak pernah mau ya. Iya. Panji Si Surya- Pange yang kita paling kan- kuat. Kita kan suka main game. Betul, Pange paling kuat. Paling kuat Pange. Di sini Pange paling- Apip cuma tahu Barca, Nah, tapi gue punya Oki Rengga. Rengga. Ya, Rengga betul. lumayan lah. Lumayan. Nah, Lu udah. gue Ya udah. iya. Opini Itu tadi ada. lagu rap mungkin gue tahu. Iya, wawasan gak ada, Ya, opini opini ada. ada. Iya, itu dia, itu Ya. prinsip gue. Itu cerminan orang-orang TikTok ya. Saya TikToker. Di babak kedua, gue sama Koci debat soal timnas. Kan ada banyak topik timnas yang divisive gitu ya. Ya. Soal Naturalisasi. pemain, ya naturalisasi atau diaspora, Ya. soal STY Clifford, Clifford, ya. soal apakah kita lolos atau tidak. Bahkan termasuk soal emangnya cinta Indonesia tuh harus dukung timnas. Itu kan juga perdebatan. Iya. Nah itu yang akan didebat sama gue dan Koci. Dan orang bisa ikutan ngedebat, penonton langsung. Penonton live streaming dan penonton langsung bisa ikut polling. Jadi babak 1 dan babak 2 tadi itu ditentukan lewat polling. Oh, judgesnya Iya, ini pemirsa. iya. Penonton. Makanya mungkin walaupun yang pecah kami, kalau domba-dombanya Koci Iya, militan, itu dia. votingnya menang. Iya. Siapapun yang menang di babak itu dapat 1 poin. Pokoknya terus aja sampai akhirnya kita lihat nanti yang menang siapa. Nah, pre-eventnya juga seru. Oh, ada juga. Pre-eventnya bola. Namanya Fufu FIFA. Oh, itu yang fun football kan? Fun football. Fufu FIFA. Fufu FIFA. Tanggal 28 di streaming di YouTube dia dan di streaming di YouTube gue. Itu tanding bola? Tanding bola. Oh, Seven aside sebenarnya. oke. Mini soccer. Iya, gue tim stand up, dia tim Koci pundit. FC itu. Dan nanti followers gue dan followersnya dia bisa ikutan main juga. Oke. Caranya beda-beda. Koci terserah lah mau ngambil followers Kita gimana. nggak diajak nama Koci. Nah, nanti kita lihat makanya. Ya coba. Lah kan lu itu kan pundit juga. Yoi. Iya. Enggak sih kita Tipis. ngomongin dulu. Tapi gimana ya? Nanti gue juga ada cara untuk ngajak followers untuk ikut main. Ya. Nah tanding nih, tapi nggak flat begitu aja karena yang ngerjain Comika kan. Jadi ada aturan. Kalau main bola biasa kan ada Koin. flip coin Flip untuk coin. kemudian lu mau ngambil bola atau mau ngambil Tempat bola. side ya. Di sini juga ada flip coin. Nah, Ada 2 pilihan fitur yang bisa lu ambil. apa tuh? 1 menit punya 2 kiper atau 1 menit punya tambahan 2 outfield. Oh, wah menarik. Misalnya flip coin nih, yang menang lu. Gue tanya, wasitnya tanya sama lu. Lu mau 1 menit 2 kiper atau 1 menit 2 outfield?
Kiper misalnya. Berarti dia yang 2 outfield. 1 menit 2 Onana berarti lo. Mau nggak lo? Dan itu kan akan chaos kan. Akan chaos tuh. Iya. Karena nanti pakai kartu. Jadi ngomong wasit gue mau pakai ini sekarang. Masuklah itu sama 1 menit. Semacam wild cardnya apanya ya? Iya. Dan cuma bisa 1 kali. Iya. Nah di babak kedua berarti gantian. Kalau lu tadinya 2 kiper berarti kalau lu tadinya 2 outfield karena dia 2 kiper, berarti lu 2 kiper. Oh itu menarik tuh. Gue sempet sempet main sih. Kemarin gue tuh hari weekend lalu, gue jadi host futsal namanya X Series. Nah itu ada X card namanya tuh. Itu ada freeze goal, jadi nggak bisa kebobolan sama 2 menit, atau reset all player yang semua yang di lapangan harus diganti pemain cadangan. Ada penalti now, sama ada reverse score. Score berubah. Menarik. Seru banget. Menarik. Itu bete banget. Itu menarik sih. Di babak keduanya ada president card, itu 1 golden boy. Jadi kalau dia yang golin, ada orang pakai rompi gitu lah dipilih. Itu hitungnya 3. Ada double the goal, kalau lu gol dikali 2. Ada juga 1 lagi golden goal. Jadi skor berapapun 100-0, tapi yang 0 golin 0 yang menang. Anjing. Gitu. Itu sadis sih kalau itu sadis. Itu sadis itu. Tapi X card tuh seru maksud gue. X card seru banget mainnya. Nah jadi itu akan dilakukan tanggal 28. Kalau gue gak salah jadinya jam 3 sampai jam 2 jam. 2 jam. Jam 5. Jam 5 sih tadi gue liat enggak ya? Enggak berubah gara-gara kan kami mau ada tayangan. Kami kerja sama VIP MTech. Kalau 46 tuh kendalanya adalah lightingnya berubah, cahayanya berubah. Oh iya sih. Sebentar kan ini kan mau di streaming, kan pengennya kan secara teknis proper. Jadi kami nyari 3 sampai 5 biar cahayanya jelas gitu. Terus ya udah akhirnya itu akan dijalanin. Tiket udah bisa dibeli di loket.com. Lu bisa nonton live streaming dan bisa nonton langsung, dan lu bisa nonton gratis yang Fufu FIFA. Fufu FIFA streamingnya gratis. Gratis di YouTube gue sama YouTube. Kalau datang ke lapangan nggak nonton? Ya kan mainnya di ya kalau gue sebut datang lagi semua orang. Tapi rahasia, kapasitasnya kan gak gede. Old Trafford kan. Iya, Old Trafford. Highbury. Wah udah jadi apartemen. Referensinya Highbury. Lawas. Jadi apartemen. Highbury. Lawas. Kata Gen Z. Apaan tuh? Apa itu? Lapangan aneh tuh Highbury tuh. Lebar panjangnya kan aneh sendiri kan. Terus deket banget. Iya. Kayak Stamford Bridge. Iya. Nah jadi ada itu Bolt and Bout di tanggal 4 Oktober. Dan debatnya tuh spesifik soal timnas karena kan tanggal 8-nya itu pertandingan pertama. Saudi. Tegang tuh. Wah lu timnas banget nih ya, kalau timnas lu timnas banget. Ini belum. Enggak, katanya tadi dibilang kalau mencintai Indonesia nggak harus suka sama timnasnya. Nah inilah salah satu topik yang didebat. Nanti orang jadi memilih Panji ada di mana nih. Nah, di antara semua topik-topik itu. Iya. Tapi yang paling seru adalah penonton offernya bisa ikut debat. Jadi penonton offernya ada yang bisa pro gue dan pro Koci. Tapi sebenarnya ya, gue ntar kalau nonton gue sebenarnya lebih penasaran ini sih yang tim Kocinya. Bercandanya apa? Maksudnya kalau pasti ada kejutan-kejutan pasti dari tim Panji, tapi pas digabungin sama Koci ini gitu loh. Walaupun dia gak pernah ngomong ke gue, tapi 2 kata lucu, Ben White lucu banget kan buat fans bola. BNBWT sih lucu banget keluar. Untuk yang tahu, gue baru tahu semalam soalnya. Iya emang pasti lucu banget itu. Dia keluar line pertamanya itu sih langsung pecah sih. Iya. Kalau anak bola pasti tahu. BNBWT. Gitu. Tapi gue penasaran juga ntar bakal gimana. Cheat code. Iya udah ada itunya. Iya udah ada itunya dia. Berarti semua info ada di Comika Event. Ada di Comika Event, betul. Terus juga ada di loket.com. Mas Panji juga ada di Instagramnya ya. Iya betul. Ya, juga ada, kita perlu gak promoin Panji di offset duo? Kayaknya lebih ke Mas Panji harus di sini. Katanya mau jadi ini pundi tetap bertiga katanya. Seru sih ini seru. Soalnya Apip kosong nih. Nah itu. Iya. Kan daripada Apip junior stand up. Abang-abangan stand up. Iya. Karena kita sebenarnya sebelum lu datang tadi kan Koci bilang, bisa nih lock tackle bebas gitu. Nah jujur kita sebenarnya nggak terlalu pede. Nggak terlalu clear. Lu tuh tahu nggak ini acaranya nggak ada Koci? Siapa 2 begundal ini kan? Oh, kreatif ya Mas 2? Enggak, tapi kan saya tahu tentang anda dan sudah riset juga. Keren. Respect. Itu semoga lancar Bang, Bolt and Bout dan gebrakan-gebrakan lainnya. Thank you. Ini kayaknya Ben White udah nunggu di depan. Yang punya studio udah nunggu. Suaranya kedengeran ya? Iya, suaranya kedengeran. Contoh presiden yang tadi kita bahas. Gue lihat fotonya di situ pakai peci. Nah ini dia. Ini lawan gue nih. Nah itu dia. Lawan gue. Dia tuh bisa gak sih senyum tapi gak ngenyek? Senyumnya ngenyek mulu kan? Iya itu pertanyaan juga sebenarnya sih ya.
Bener. Isi chatnya juga intimidatif terus kok, Mas. Setiap dia ngechat kayak intimidatif gitu. Ini Nah mungkin itu, tadi pertanyaan di tadi awal kalau kita callback ya. Presiden Indonesia yang cocok dengan Ya. Morim, Yasin. mungkin ini. Tapi gak ada yang kacamata kuning sih Presiden Indonesia. Sama tindikan. Iya. Nggak cocok kayak pakai beginian. Iya. Tapi coba kalau lu perhatiin lu tahu dong ini sebenarnya foto siapa Foto asli. siapa dong? Gibran. Oh ini. Ngadepnya. Iya. Prabowo yang ngadep sini soalnya. Iya betul. Yaudah thank you. Thank you, Mas Mas. Panji. Makasih Nantikan banyak. terus. Muah. Sampai ketemu lagi di episode Take Lebas selanjutnya. Dadah. Dadah.